Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Growth Talk episode yang ke-8 sekaligus spesial dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Senang sekali hari ini saya Mufti Pratama, seorang sport enthusiast, digital creator, dan juga pekerja kantoran PT Pegas Telekomunikasi Nusantara. Senang tentunya bisa nemenin teman-teman semua nih sebagai moderator di sesi yang sangat inspiratif ini tentunya. Tema Growth Talk kali ini adalah workout antara sehat, healing, dan juga FOMO. Karena jujur aja sih ya, sekarang tuh olahraga bukan cuma soal fisik, bener ya? Tapi juga tentang mental dan juga vibes juga nih. Ada yang olahraga buat sehat, ada. Ada yang olahraganya buat healing, ada juga. Tapi juga ada orang olahraganya cuman karena pengen nggak ketinggalan tren atau FOMO gitu kan. Tapi tenang aja, hari ini kita bakal bahas dari berbagai sisi, karena akan ada narasumber yang keren-keren, dari dunia medis ada, kemudian dari psikologi ada, dan dari lifestyle juga nggak ketinggalan ada. Tapi, agar makin cair di suasana hari ini, izinkan saya memulai dengan pantun. Ini Kakak boleh ya nanti bantu ngomong cakep boleh ya? Boleh. Oke. Petik mangga dengan galah. Cakep. Makan mangga tercampur acar. Cakep. Izinkan saya ucapkan bismillah, semoga acara berlangsung lancar. Oke, tentu saja Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh, ngomongin soal olahraga itu sekarang rasanya nggak semua ya. Sekarang tuh lagi into banget nih olahraga. Ya ada yang fitness, ada yang padel gitu kan. Tapi aku sendiri juga sering lihat nih di media sosial ya, karena aku juga content creator. Dan ngeliatin tuh feed orang-orang tuh kayak ada yang foto lari, ada orang lagi main sepeda, atau lagi workout bareng sama bestie juga muncul. Tapi dalam hal itu jadi muncul nih pertanyaan kecil. Jadi saya tuh olahraga karena mau sehat atau karena semua orang lagi olahraga nih. Nah, di sini nih seru ya. Tema kita hari ini workout antara sehat, healing, atau FOMO. Kita bakal bahas bareng gimana sih caranya menyeimbangkan motivasi, kemudian menjaga konsistensi, dan menikmati olahraga tanpa tekanan tentunya ya. Seperti yang sudah beredar dalam flyer yang fotonya keren banget saya di situ. Tapi yang lain juga keren-keren juga. Kirain aku yang Pastinya saya nggak sendiri karena hari ini saya ditemani oleh narasumber yang keren-keren juga. Selamat siang Mbak Emelda. Siang, Mas Dokter Mufti. Santi selamat siang. siang, Dan Mbak Mufti. Vina. Selamat Gimana siang. kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Jujur ya, pas dikabarin buat jadi moderator di sesi kali ini ya, aku tuh langsung excited banget. Dan langsung say yes. Bahkan aku ada training, aku tinggalin nggak apa-apa lah. Karena menurut aku ini relate dan suka banget sama materi dan tema kali ini gitu loh. Jadi ya pokoknya aku langsung iya pokoknya aku harus ada di situ. Tapi ngomong-ngomong Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh, oh ya kali ini juga acaranya ada kolaborasi nih sama BPH Migas. Jadi teman-teman dari BPH Migas, halo. Halo ya. Oh ya ada follower aku juga mungkin ya lagi nonton. Ya. Bener banget. Ini tentunya mereka udah nggak sabar ya buat dapetin insight menarik mengenai workout yang akan kita kulik dari sisi medis tadi aku bilang, kemudian dari psikologis dan juga gaya hidup. Tapi sabar, karena saya mau ngingetin dulu deh, ada beberapa informasi yang harus saya sampaikan untuk Sobat Pulse dan juga Sobat Tumbuh yang sudah bergabung. Izin kakak, udah berapa orang yang bergabung? Wah, udah 1.000 orang. Luar biasa ya. Ini kayaknya seru banget. Karena hari ini ya, buat teman-teman yang aktif nanya, itu akan ada voucher masing-masing 100.000 dan juga souvenir menarik dari Growth Corner untuk 3 penanya yang beruntung pastinya. Jadi pastikan untuk Sobat Pulse dan juga Sobat Tumbuh fokus menyimak, siapa tahu teman-teman nih yang beruntung. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, kayak saya ini udah nggak sabar banget. Kita akan masuk pada sesi yang pertama, yaitu pemaparan dari narasumber pertama kita. Beliau seorang dokter yang sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun, ini luar biasa sekali di dunia kesehatan tentunya. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Health Management Specialist di Kompas Gramedia Group, sekaligus aktif juga menjalankan praktik pribadi. Beliau juga terlibat dalam program kesehatan karyawan, edukasi preventif,
dan juga sering ngisi seminar kayak gini. Yuk langsung aja kita sambut Dokter Santi, dokter yang nggak cuma paham soal tubuh sehat aja nih, tapi juga menjaga keseimbangan hidup di tengah kesibukan kita semua pastinya. Dokter sudah siap, Dok? Siap. Oke, Wah, waktu pemaparannya 15 menit. nggak boleh nambah ya. Boleh boleh boleh, Nawar. pastinya boleh dong. Oke, Biasa emak-emak kan ya, biasa nawar. nggak apa-apa, aman-aman, Dok. Buat dokter pasti ada lah. Boleh gitu ya. Oke, Harga langsung aja, khusus. Dok. Boleh Langsung, langsung silahkan. materinya, monggo, Dok. Ini nanti semua lihat juga kan ya PowerPoint-nya? Iya, lihat juga. Halo semua sahabat, Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh dimanapun berada. Assalamualaikum, salam sehat, mudah-mudahan semuanya sehat bahagia ya. Kita mulai dengan slide pertama, judulnya nih, haruskah ngotot punya otot? Judulnya aja udah catchy banget. Seru deh kayaknya, seru-seru banget. Sebenarnya kita kalau olahraga itu vibes-nya tuh kan, oh kita harus bikin otot, ototnya gede, ototnya berbentuk gitu kan, seksi jadinya, ganteng gitu. Nah sebenarnya otot itu memang benar-benar penting untuk kehidupan kita karena setiap kita bergerak, bahkan kita melirik mau nyontek nih gitu kan, itu pakai otot. Kita mengunyah pakai otot gitu. Kita berdiri supaya nggak jatuh, otot juga yang menjaga keseimbangan kita, bekerja sama dengan mata dan saraf keseimbangan. Kemudian membentuk postur supaya badan kita bisa tegap, bisa membungkuk dan seterusnya. Melindungi organ-organ di dalam tubuh kita, jantung, paru-paru dan seterusnya. Kemudian mengatur suhu. Kalau kita kedinginan kan gigil tuh, gitu kan. Nah itu peran dari otot salah satunya. Termasuk kalau malam Jumat Kliwon lewat samping kuburan, merinding bulu kuduk kok. Itu juga fungsinya otot yang membuat bulu kuduk merinding. Terus juga berfungsi buat metabolik. Karena di dalam otot itu tersimpan glikogen, cadangan gula di dalam tubuh kita. Terus berfungsi juga untuk endokrin. Endokrin itu maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita menggerakkan otot kita akan keluar yang namanya miokin. Miokin ini fungsinya banyak banget. Aku ambil 3 aja. Yang pertama itu untuk meningkatkan imun tubuh, untuk proses metabolisme, dan untuk memperbaiki mood. Nih sebelah saya udah ahli mood ini. Ya jadi itu fungsinya banyak banget. Terus juga untuk cadangan energi karena selain ada glikogen di dalam otot, ototnya sendiri, serabut-serabut ototnya itu bisa dibakar menjadi energi ketika kepepet. Tapi itu udah terakhir banget ketika udah lemak habis, gula habis, glikogen habis, baru dibakarlah si otot. Kemudian dalam otot juga kita menyimpan berbagai nutrisi. Ada asam amino, ada berbagai mineral, ada kalsium, kalium, magnesium dan seterusnya gitu. Jadi banyak banget fungsi otot. Jadi harus ngotot punya otot. Sekarang kita bergerak ke mitos atau fakta. Berhubung dengan teman-teman interaksinya agak susah, jadi dijawab aja dalam hati ya, termasuk Mas Mufi. Oke, aku pasti akan jawab. Siapa tahu Mbak Emel juga mau menjawab gitu. Ini mitos atau fakta gitu kan. Udah banyak gerak di kantor tidak perlu olahraga. Ini langsung saya jawab ya, nah, mitos. Banyak gerak itu bagus. Karena banyak gerak itu membuat badan kita itu terhindar dari banyak penyakit. Tapi akan disempurnakan dengan olahraga. Jadi nggak ada alasan ya, oh udah capek di kantor, udah mondar-mandir turun naik tangga. Tetap membutuhkan olahraga. Harus sejam. Mitos. Olahraga itu berapa menit pun. Memang idealnya 30 menit sampai 1 jam. Tetapi berapa menit pun yang kamu bisa, mulai aja dulu. Gitu kan. Mulai aja dulu. Mau cuman 1 menit, 2 menit, 3 menit. Semua tuh selalu ada manfaatnya. Mulai aja dulu, memang idealnya 30 menit sampai 1 jam. Tapi nggak perlu sampai ideal, nanti nggak mulai-mulai gitu. Rutin olahraga biar bebas makan. Nah ini nih, ini biang kerok nih. Termasuk tadi, iya, termasuk tadi di luar tuh pada, ih ini makan yang nakal-nakal gitu, nanti olahraga aja habis. Ingat ya, tidak semua apa-apa yang kamu jejelin ke dalam mulut kamu itu bisa dibayar lunas dengan olahraga. Kalorinya iya, mungkin trigliseridnya, kolesterolnya iya. Bahwa olahraga bagus untuk memperbaiki resistensi insulin, untuk memperbaiki gula darah, untuk menjaga kesehatan, oke gitu. Tapi tidak bisa kalau kita ngetik kan ada andu ya. Nggak bisa diandu. Garamnya yang dimakannya kebanyakan misalnya.
pengawet-pengawetnya, pewarnanya, zat kimia yang nggak genah, karsinogen yang masuk ke mulut. Belum kalau kurang nutrisinya, itu nggak bisa diandu dengan olahraga. Jadi olahraga biar sehat, bukan biar bebas makan ya. Olahraga harus banyak keringat. Mitos. Oke. Ih, pinter loh. Kalau banyak waktu gua tanya kenapa, pasti dia bengong. Karena target olahraga itu bukan banyaknya keringat. Kalau targetnya banyaknya keringat, kita ke warung Padang. Pesan balado. Yang panas dong. Iya kan? Atau makan bakso yang panas gitu kan. Terus cari warungnya yang jangan ada AC. Keringatnya banyak, gak usah olga. Jadi olahraga itu targetnya adalah detak nadinya, pernafasannya gitu. Terus emosinya, moodnya itu targetnya bukan oleh banyaknya keringat. Terus otot tambah banyak. Nah ini sebenarnya dengan kita olahraga yang bisa ditambah itu adalah ukuran ototnya. Tapi jumlah serabut ototnya itu tetap. Bahkan serabut otot, jumlah serabut otot, kekuatan otot, ukuran otot itu makin berumur makin turun. Nah setelah umur 30 itu turun sekitar 1% setahun. Setelah umur 30. Udah 30 Belum. Saya sudah. Jadi untuk yang belum 30, ayo tabung ukuran ototmu supaya, tabung kekuatan ototmu supaya ketika nanti udah sepuh, nggak kurus kering, ringkuh, nggak kuat gitu ya. Semuanya itu banyak gangguan kalau kamu ototnya sedikit gitu. Terus manfaat tak terduga dari olahraga. Orang taunya kalau olahraga, oh kesehatan jantung, paru, apalagi tulang, sendi gitu kan. Tapi ternyata bagian tubuh kita semua yang dialiri oleh darah itu akan diperbaiki, akan ditingkatkan fungsinya oleh olahraga. Nah coba bayangin, ada nggak bagian tubuh kita yang nggak dialiri oleh darah? Kalaupun ada misalnya rambut, tapi kan ada akarnya. Akar rambut itu ada. Jadi rambut tetap, kita kalau rambutnya rontok nih, olahraga. Olahraga bisa membantu mengurangi kerontokan rambut. Pokoknya dari ujung kepala sampai ujung bawah kaki itu semua yang dialiri darah akan mendapatkan manfaat kalau kita rajin olahraga ya. Enggak cuma kulit juga termasuk. Iya. Oke. Ini lucu ya. Masih kayak seru dan aku juga sama sih kayak ngerasa kalau abis olahraga tuh muka jadi kelihatan lebih kenceng gitu-gitu loh. Dan sama siapa dulu olahraganya gitu kan, harus ditanya bestinya siapa tuh yang di sebelah gitu. Itu baru yang fisik, belum yang mental. Kalau yang mental langsung nih ke sebelah, udah nggak usah diragukan lagi. Kesehatan mental ada buktinya, dibawa saksinya bahwa kesehatan mental itu erat dengan olahraga gitu. Jadi buat teman-teman yang suka, aduh depresi, aduh cemas, aduh mikirin ini, mikirin itu, khawatir ini, khawatir itu gitu. Atau suka sedih tanpa sebab. Atau buat perempuan-perempuan yang PMS, yang mau haid terus emosinya turun naik gitu. Coba olahraga. Olahraga itu erat banget kaitannya dengan kesehatan mental. Nggak cuma fisik dan mental. Nah ini target olahraga per minggu. Olahraga itu nggak bisa dirapel. Targetnya memang mingguan, tapi dia harus dalam dosis terbagi. Nah, yang harus dilakukan 4. Nggak bisa kurang, nggak bisa lebih, 4-4-nya harus dilakukan. Karena pada umumnya olahraga itu kan, ya udah lari gitu. Tapi lupa bahwa ada komponen selain olahraga aerobik yang juga perlu dilakukan. Jadi lari, sepedaan, jalan cepat, jogging, berenang itu termasuk olahraga yang aerobik. Itu bagus dilakukan, tapi tidak sempurna kalau tidak dilengkapi dengan olahraga yang anaerobik, olahraga yang membantu kelenturan, dan olahraga yang membantu keseimbangan. Nah, Mas Mufi olahraganya apa? Gym, padel, terus habis itu. Udah olahraganya mahal loh. Padahal udah dipesenin cari yang murah gitu. Padahal tuh sekali olahraga 500.000. Kalau gajinya 5 juta seminggu 2 kali udah 4 juta sebulan. Tinggal sejuta. Itu ahli matematika mau S3 mau profesor tuh sulit menyelesaikan perhitungan 1 juta untuk sebulan. Hebat loh. Endorse. Bisa aja bergeser ke sini bagian-bagian yang nggak dapat endorsean gitu ya. Sengsara sendiri kalau nggak dapat endorse ya. Intensitas sedang kalau yang aerobik itu 150 menit minimal.
boleh sampai 300 menit ya. Dibagi dalam dosis terserah mau 3 kali seminggu, 5 kali seminggu boleh. Kalau intensitas tinggi 75 menit sampai 150, kalau yang sedang 150 sampai 300 menit. Nah, ini kuota ini sebaiknya dipenuhi yang anaerobik di luar yang yang aerobik di luar yang anaerobik. Nah, kalau anaerobik itu jenis olahraga yang menggunakan beban. Jangan bilang beban kehidupan, bebanku udah terlalu berat, aku menggotong beban kehidupanku gitu kan. Kalau banyak beban kehidupan silakan ke sebelah kiri saya gitu. Nanti diselesaikan bebannya satu persatu gitu. Nah, beban itu bisa beban diri sendiri yang namanya kalistenik, itu bisa push up, sit up, ngeplank gitu. Boleh ditambah lagi? Dia tidak tahu. Squat. Ya, squat. Hebat loh dia loh, ternyata luar Aku biasa Mas sebelumnya, Mufi. aku semalam habis ikutan strength training gitu. Dan banyak ngelakuin squat, jadi core yang kena. Tapi kerasa sih. Sebenarnya aku pengen minta sih, coba dong lihat dong six pack apa one pack gitu. Ciwi-ciwi pasti penasaran kan, ciwi-ciwi kan pengen Ini ngintip. kayak jatuhnya Mas bukan Mufi, roti sobek sih, Dok. roti bapau ya. Apa kayaknya Roti jatuhnya. bapau nih, mentang-mentang ini ya roti bapau bukan roti sobek gitu. Nah, ini yang menggunakan beban bisa beban tubuh kita atau beban dari luar. Beban dari luar itu bukan dari bosnya ya, tapi bisa menggunakan barbel. Ih, berat tuh. Bisa pakai barbel, sengaja dipilih yang biru supaya sesuai dengan warna PGN. Kemudian bisa pakai ini elastik resisten band, boleh sebenarnya mau diperagain kalau waktunya banyak. Kita lihat Mas Mufi olahraga atau Mbak Vina olahraga, tapi karena waktunya sempit diunjukin aja. Atau bisa pakai gini, ini murah meriah nampol di online ada, saya nggak jualan ya. Ayo 3.400, 5 menit lagi wah harganya naik. Terus satu lagi pagernya. Olahraga itu kan tadi udah disebutin macam-macam. Ada yang mau buat gebetan, ada yang mau buat nyari muka sama majikan gitu kan, macam-macam terserah. Tapi kalau olahraganya mau untuk kesehatan fisik sama mental, maka olahraga itu sebaiknya dilakukan dengan nyaman dan aman. Caranya MCU. Kalau misalnya perlu gitu ya, mulai atau kalau kita baru mulai atau kita akan mulai dengan jenis olahraga yang baru, check up dulu. Ada gangguan nggak? Karena kalau misalnya kita nggak check up, takutnya kalau kita lost gitu, ada apa-apa gitu kan. Terus kenali diri sendiri itu apa? Kita butuhnya apa? Kita butuh olahraga untuk apa? Untuk fisik atau untuk mental, untuk misalnya dengkul atau apa. Terus kenali kamu itu kemampuannya apa? Kemampuan itu bisa fisik, bisa kantong. Kalau gajinya 5 juta gitu, mau ikut Mas Mufi, padel itu nanti repot. Istri bakal marah-marah, kamu tidur di luar nanti ya. Jadi sehat tapi nggak bisa tidur nanti karena di luar tidurnya di halaman. Masih bagus kalau boleh di halaman, nggak boleh masuk nanti. Terus kenali juga kamu hobinya seperti apa gitu. Jadi jangan sembarangan ikut-ikutan doang gitu. Jadi kenali dirimu sendiri, terus start low, go slow. Kalau belum pernah olahraga jangan langsung 1 jam mau lari gitu kan. Nanti encok, kalau kata orang Jawa boyoan gitu. Habis itu olahraga bukan gue deh, gue kayaknya nggak cocok deh olahraga. Alasan. Iya, gue kaum rebahan gitu alasan. Makanya mulai dengan yang rendah aja. Rendah itu apa? Durasinya, frekuensinya, intensitasnya rendah dulu aja, santai-santai aja. Nanti pelan-pelan kita tingkatkan durasinya, frekuensinya sama intensitasnya naik pelan-pelan. Terus perlengkapan harus sesuai. Sepatu lari ya buat lari gitu kan. Sepatu enak juga kalau lari sambil nyamber jemuran ya. Jangan ya. Iya, itu maling ntar. Jadi sepatu, pakaian gitu itu harus disiapkan supaya sesuai dengan olahraga yang kamu lakukan. Padahal pun sepatunya khusus kan, dapat endorse juga dong. Mahal loh sepatu padel itu. Brand sepatu padel endorse saya. Silakan. Raketnya, bolanya Iya, gitu kan betul. nggak bisa pakai bola bekel gitu. Jadi perlengkapan harus cocok. Terus dengarkan suara tubuhmu. Tubuh kita ini sebelum dia soak, sebelum dia ngambek, dia pasti jejeritan dulu. Jadi kalau misalnya kamu ketika olahraga terus ngerasa, aduh ini kok deg-degan banget ya, terus sesek gitu, atau puyeng, terus rasa keringet dingin, keleyengan gitu, mual, atau ada nyeri entah di dada, di sendi gitu, berhenti. Ih tanggung atuh dok, kalau nggak mau berhenti turunin intensitasnya.
Kalau nggak hilang ya berhenti gitu kan. Lebih sayang nyawa apa lebih sayang target gitu kan. Bener. Berhenti. Kalau misalnya berhenti, ih gejalanya masih ya. Ya udah ke dokter. Nanti ketahuan sakitnya. Kalau ketahuan sakitnya diobatin. Ketahuan sakitnya aja Bener. takut ya kan. Iya, soalnya aku pernah Dok, jadi waktu itu kan kayak baru pernah nyobain trail run, terus nggak tahu nih kemampuan aku, udah tabrak saja. Balik-balik langsung masuk rehab medik. Nah, sudah ada pengalaman nyata. Jadi penting mendengarkan suara tubuhmu. Jangan memaksakan diri. Ingat nyawa cuma satu. Kita bukan kucing. Kalau kucing katanya 9. Kita orang cuma satu. Harus disayang nyawa itu ya. Terus paket ini harus lengkap. Pemanasan, peregangan, latihan inti, pendinginan. Nggak bisa diskon ya. Sobat Pulse, Sobat Tumbuh. Harus 4-4-nya dilakukan. Dan ini banyak nih. Ini kisah nyata. Dok, saya pakai balsem aja pemanasannya. Pakai kayak cabe gitu kan. Ketawa kan Mas Mufi. Pada kenyataannya banyak orang yang pemanasan pakai balsem. Nggak bisa. Balsem tuh cuma menimbulkan sensasi panas. Tapi ototnya tidak disiapkan. Jantungnya, parunya, pembuluh darahnya tidak disiapkan. Komplit ini ingat ya. Pemanasan, peregangan, latihan inti, pendinginan. Nggak bisa diskon. Harga pas. Nanti kalau mau diskon minta Mas Mufi. Data di Indonesia. 90% percaya sih olahraga itu penting, tapi nggak sampai 1/3 tuh yang rutin olahraga. Lihat tuh datanya kan. Kenapa? Ayo, nih alasan yang paling banyak nih. Malas. 4 alasannya. Sibuk, malas, nggak bisa, mahal. Ini ada semua jawabannya. Sibuk, cuma 2 penyebabnya. Lo kurang bisa kelola waktu atau kurang kemampuan. Dua-duanya bisa cari jalan keluar kan. Kalau malas cuma 1. Jalan keluarnya cari motivasi. Saya termasuk orang yang kaum mager, malah kalau bisa nggak gerak nggak gerak. Tapi saya memaksa, iya benar, kalau bisa rebahan kenapa enggak gitu. Tapi saya memaksa diri saya untuk olahraga karena kalau saya ya motivasinya saya nggak mau kena stroke. Karena buat saya kena stroke itu menderita. Saya mau pup harus ngandelin orang, saya mau berdiri, mau makan semua harus ngandelin orang, saya nggak bisa. Buat Sobat Pulse, Sobat Tumbuh yang masih sehat, ketahuilah kesehatan kamu itu sering tidak kamu hargai karena dianggap take it for granted. Ya udahlah biasa gitu. Coba lo sekali kesleo aja kagak jalan seminggu, sengsaranya kayak apa. Mau ke toilet aja setengah mati gitu. Jadi cari motivasimu, temukan supaya malesnya hilang. Nggak bisa, ini jalan keluarnya juga 2. Cari yang bisa. Jalan kaki, jogging, itu semua orang bisa jalan gitu kan. Cari yang bisa. Atau jalan keluar kedua, ya belajar supaya bisa. Begitu banyak media pembelajaran, ada kursus, ada endorse gitu. Ada YouTube, ada endorse gitu kan. Ikut berbagai kelas jadi bisa. Mahal, jalan keluarnya juga 2. 1, cari pinjaman. Ada teman, ada saudara, ada pinjol gitu kan. Jangan. Nanti kalau Sobat Pol, Sobat Tumbuh pinjol, nanti jadi berobat ke sebelah saya, stres gitu kan. Jangan. Cari jalan yang kedua, cari yang murah. Yang murah apa? Jalan modalnya cuma kaki gitu kan. Gampang tuh. Udah paling murah meriah nampol gitu. Nah, supaya ada motivasi nih. Motivasi biar nggak basi. Biasanya kan orang, alah bisa karena biasa gitu. Gue enggak, gue lain sendiri. Bisa karena rasa. Nih cerita ya, waktunya banyak kan nih. Cerita ya. Ada sepasang suami istri, udah menikah 20 tahun. Selama 20 tahun istrinya sampai bebusa tuh mulut ya. Nasehatin suaminya, kamu berhenti merokok. Enggak berhenti-berhenti. Terus mereka nggak punya anak. Suatu hari dia ke dokter, ternyata hamil. Suaminya dikasih tahu, Mas harus berhenti merokok. Kalau nggak berhenti merokok, nanti kamu istrinya bisa keguguran. Berhenti nggak? Berhenti pasti. Entah bagaimana. Makanya fine, ketemu dulu why-nya, nanti bagaimananya, gampang lah itu. Jadi untuk olahraga harus bisa ya. Terus ini merasa sehat, terlihat sehat, belum tentu sehat, belum tentu bugar. Ya, ini gampang nih. Terus ini, udah bugar belum? Bugar itu kalau masih mampu melakukan sesuatu di luar aktivitas rutin, itu bugar. Tapi kalau cuma sehat, nggak ada masalah fisik, psikis, spiritual, keuangan, bisa produktif, itu sehat. Jadi bugar itu lain lagi. Nah ini caranya 2 ya. Bisa dinilai subjektif, bisa dinilai objektif. Tapi ini panjang ceritanya. Ada yang terakhir tes kebugaran. Ini ada tes kebugaran, sit to stand test. Jadi kita menyilangkan tangan.
Terus duduk, bangun, dihitung selama 30 detik mampunya berapa, lihat tabelnya. Terus kalau ini jalan 6 menit, jalan kaki, berapa jauh kamu bisa jalan. Kalau kamu bisa sesuai dengan tabel ini berarti cukup bugar. Kalau di bawah berarti ayo olahraga biar bugar. Nah, tips supaya mulai olahraga. Yang pertama, mindsetnya diperbaiki. Olahraga itu bukan hukuman, olahraga itu bukan kewajiban. Olahraga itu selebrasi, membuat kita merayakan bahwa kita masih bisa jalan. Tanya orang-orang yang di rumah sakit, yang terbaring, yang nggak bisa jalan, yang patah tulang, yang stroke. Mereka kalau bisa jalan, mereka mau jalan. Kita yang bisa jalan harus merayakan. Ayo olahraga gitu, kita masih bisa loh. Terus kenali dirimu, cari olahraga yang sesuai dengan kepribadianmu. Ada yang suka sendiri, ada yang suka rame-rame, ada yang suka outdoor, ada yang suka indoor, ada yang suka permainan, ada yang nggak suka permainan. Kenali, cari, pilih gitu ya olahraga yang kamu seneng itu tuh seperti apa. Terus kalau males, seenggaknya nih untuk mulai aktif dulu aja. Kalau bisa berdiri jangan duduk, kalau bisa jalan jangan naik motor, kalau bisa naik tangga jangan naik lift gitu. Coba dulu hidup aktif. Terus olahraga itu dijadwalkan. Jangan disisakan ya, harus bikin jadwal untuk olahraga. Terus kalau nggak pengen juga dicicil, tenang. Beli HP 1 juta aja nyicil 12 bulan. Olahraga bisa dicicil. Pagi 10 menit, siang 10 menit, sore 10 menit. Mantep kan, gampang. Nggak bisa juga pakai cemilan olahraga. Bukan olahraga sambil ngemil ya. Cemilan olahraga itu adalah aktivitas yang meningkatkan detak nadi, meningkatkan pernapasan, dilakukan dalam waktu yang singkat antara 30 detik sampai sekitar 5-10 menit. Nah, ini membuat kita tuh termotivasi untuk kita bisa mulai olahraga. Contohnya apa dok? Itu dok. Contohnya naik turun tangga, ngeplank sebentar gitu. Enggak. Itu jatuhnya aktivitas fisik gitu ya. Atau melakukan high intensity interval training. Ini bisa meringkas olahraga menjadi lebih cepat. Jadi intensitas itu yang tinggi dengan yang sedang itu digonta-ganti. Jadi jalan cepet, terus jalan ngebut, balik lagi jalan cepet, jalan ngebut lagi. Nah, itu bisa menghemat waktu olahraganya jadi cepat dengan manfaat yang sama. Nah, tadi udah mulai ya. Sekarang konsisten. Kalau mulai doang kan nggak konsisten kan percuma gitu. Biar konsisten, be ready. Jadi selalu siap tuh. Tas buat olahraga ada di mobil, ada di kantor, ada depan pintu, depan mata. Kalau perlu kemana-mana pakai sepatu olahraga supaya siap selalu untuk olahraga. Use body. Temen itu nggak cuma toxic Shopee gitu ya. Nggak cuma toxic yang belanja racun Shopee. Tapi juga bisa membuat kita termotivasi untuk olahraga. Terus racing dan posting. Racing dan posting itu kesannya kayak ria ya. Tapi kalau ria itu kan tujuannya itu untuk kita nyombong supaya kita dapat pujian. Tapi kalau ini supaya kita berlomba terus kita posting pajang di medsos gitu. Tapi jangan pakai Strava di titip sama pelari lain ya. Jangan. Itu tujuan pelaku ya. Ya. Itu tujuannya itu supaya kita termotivasi. Jadi lain sama ria. Terus cari olahraga yang gampang, menyenangkan, yang murah meriah nampol supaya bisa konsisten. Nah, hidup itu pilihannya. Kita memilih nanti tuanya, kita mau digendong anak cucu atau kita ngegendong cucu. Hidup itu pilihan. Pilih dengan bijak. Kita mau yang sebelah kiri, kita mau sebelah kanan. Apa-apa yang kita lakukan saat ini, apa-apa yang tidak kita lakukan saat ini, itu menuntun kita ke kiri atau ke kanan. Nah, pikir baik-baik, tentukan pilihan, mulai hari ini juga. Jangan BCA banyak cari alasan gitu. BNI besok nanti iya gitu. BRI besok rutin insya Allah gitu. Hari ini mulai hari ini sekarang gitu kan. Materi saya selesai, waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Mas Mufi. Oke, terima kasih dokter. Ini luar biasa ya, insight-nya keren banget. Ini ada satu yang saya garis bawahi tadi adalah motivasi, 2 deh. Endorse. Motivasi, Oh bukan. Kirain garis bawah motivasi endorse dan gitu. juga mulai aja dulu. Iya mulai aja Iya dulu. benar nggak sih? Jalan kaki dulu, iya nggak sih? Boleh banget kan dok? Boleh. Karena banyak juga yang nanya kayak ke aku kayak, gimana sih biar mau konsisten olahraga? Ya harus mulai dulu gitu kan. Nggak bisa tiba-tiba langsung jadi kayak Ade Rai kan nggak mungkin. Aku udah kakak Rai loh. Oke, kakak Rai. Oke, dok, terima kasih. Nah, kita kan tadi udah denger ya dari sisi medis nih tentang manfaat dan juga batasan juga ya di olahraga buat tubuh kita. Sekarang kita bahas dari sisi yang nggak kalah penting,
dari pikiran dan juga perasaan kita. Aduh, perasaan lagi. Lagi galau lagi ini, aduh. Kan kadang kan olahraga juga bukan cuma buat sehat ya, tapi buat healing juga, buat rasa lebih tenang, atau bahkan buat ngisi kekosongan emosional nih, Dok. Untuk bahas itu lebih dalam, kita sudah bersama Mbak Emelda Suwandi, psikolog, seorang psikolog klinis di Good Enough Parents ID, sekaligus pengurus Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia. Wah, luar biasa nih. Beliau juga aktif jadi pembicara di berbagai instansi, dan ini yang paling luar biasa, penulis buku parenting. Serba-serbi pengasuhan anak terbitan Alex Media. Ini keren banget gak sih? Ini harus stay nih, teman-teman, Sobat Pulse dan juga Sobat Tumbuh. Langsung aja, Mbak Emelda sudah siap? Siap. Aku panggilnya Mbak aja ya? Mbak aja. Mbak aja. Oke, baik. Kakak Mas, juga Mbak. boleh. Yang penting jangan ibu ya, ibu-ibu banget gitu. Oke. Udah siap Mbak Emel? Siap. Oke, silakan. Ini dari tadi sama dokter menggebu-gebu, ini agak meredam sedikit karena serak. Berobat Aman, dong Dok. abis ini. Minta resep. Oke, selamat sore Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh. Perkenalkan saya Emelda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mungkin kalau tadi kita banyak tuh dimotivasi dengan apa sih pentingnya olahraga dan sebagainya gitu. Nah, ini mungkin di sesi saya ingin memaparkan pentingnya olahraga dari sisi kesehatan mental sekaligus melihat apakah saya itu benar-benar niat olahraga untuk healing atau FOMO gitu. Oke. Aduh. Ini akan menjawab pertanyaan ya di Iya, temanya. Jadi mungkin saya boleh minta itunya Dok? Iya udah, saya ambil terus. Oke. Nah ini ya, jadi pertama-tama mungkin kita akan cerita dulu healing itu apa sih? Karena kan banyak zaman sekarang itu pada ngomong, aku tuh mau healing, aku mau healing. Aku healing nggak usah ke psikolog, nggak usah ke psikiater, karena jajan di Indomaret aja bisa healing, misalnya kayak gitu ya. Kuliner. Kuliner juga healing gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang healing itu kan proses penyembuhan gitu. Penyembuhan yang membuat diri kita menjadi lebih baik dan lebih tenang gitu ya. Nah, untuk tahu gimana kita perlu healing atau tidak, atau kita itu cuma butuh rekreasi aja gitu ya. Kita tuh perlu tahu dulu, kalau tadi dokter bilang kenali diri dulu, ada mental health gitu ya. Mental check up. Nah, mungkin kita harus mental health check up dulu. Ngelihat ke dalam diri, ini akhir-akhir ini aku itu butuh healing atau tidak? Apakah akhir-akhir ini tuh gampang marah, misalnya kayak tadi ya PMS gitu ya, mood-nya gimana sih? Atau mungkin aku dalam situasi yang lagi nggak baik gitu loh, misalnya kok tiba-tiba akhir-akhir ini tuh susah tidur, sering nangis gitu. Nah itu mungkin tanda-tanda, sobat tumbuh tuh lagi butuh healing gitu loh. Tapi, nanti kita lihat gitu, kalau ternyata tidak semua perasaan-perasaan itu sebenarnya cukup dengan healing atau butuh, penanganan lebih lanjut. Karena kadang-kadang itu, ketika kita bicara ini ya, sangat disederhanakan gitu, gitu. Coba kita lihat ya. Jadi tingkatan kesehatan mental itu kan sebenarnya ada sehat mental. Kayak misalnya nih Mas Mufi, eee, sangat berdaya di sosial media gitu, keren, aktif gitu. Itu kan mungkin ciri-ciri orang yang sehat mental. Tapi kalau memang enggak, mungkin kita bisa Boleh. ya. Lalu kemudian Bawa tisu nanti. Aduh. ada Udah siap, juga udah siap. yang normal bermasalah gitu. Misalnya seseorang yang dia itu sudah mulai terganggu, sudah mulai susah tidur, sudah mulai gampang marah, atau mungkin cemas karena mau ujian, tapi masih bisa untuk berfungsi dengan sempurna. Nah, ini adalah orang-orang dengan normal bermasalah. Nah, yang ketiga di bawah gitu ya, ada gangguan ringan, sedang, dan berat. Nah, ini ketika yang tadi susah tidurnya, terus juga mudah marahnya, terus gampang terdistraksi, susah berkonsentrasi dan sebagainya, itu sudah mulai berkepanjangan. Nah, itu biasanya gangguan, gitu. Kenapa saya jelaskan ini, karena nanti kan kita perlu lihat tuh, masuk ke dalam diri, apakah saya olahraga karena memang mau healing, dan seberapa efektif healing-nya dengan olahraga, atau ternyata butuh yang lain gitu, selain, olahraga. Meskipun kita tidak boleh
nggak jadi nggak olahraga ya, bukan begitu ya Dok ya, karena kan kita tahu bahwa olahraga itu sangat penting, tetapi kita perlu tahu nih, kondisi kita di awal itu seperti apa gitu. Nah ini, jadi, garis besarnya seperti ini, ketika seseorang mentalnya sehat, dia bisa melakukan self care. Dengan healing tadi, dengan kuliner, dengan ngapain sih, aku harus terapi misalnya, aku ngobrol sama teman aja udah nyaman, nonton bioskop aja udah bikin aku happy. Oh, nonton misalnya drakor panjang gitu ya, terus lihat yang ganteng-ganteng gitu, aku juga udah seneng gitu misalnya ya, Biasa gitu ya, ya. Dok, ya. Nah itu kalau Pede memang banget. opa ya maksudnya ya, jadi bukan Mas Mufid, opa. Langsung gini. Jadi kalau misalnya dia dalam kondisi yang sehat, maka itu bisa dilakukan gitu, self care tadi. Tetapi ketika misalnya kondisinya sudah mulai bermasalah, nah berarti perlu seeking support. Seeking support itu apa? Nah mungkin tadi, kemarin saya sempat dapat, bocoran, nanti mungkin Mbak Vina bisa cerita lebih panjang ya. Ada, ketika seeking support mendapatkan tempat yang merasa di sana itu bisa membuat mental lebih baik, misalnya komunitas tertentu yang bikin kita lebih nyaman gitu. Nah, ini masih bisa di-handle seperti itu, dengan konseling-konseling ringan itu juga masih bisa gitu. Tetapi ketika individu itu sudah sampai gangguan, maka dia butuh, apa namanya, penanganan yang oleh tenaga kerja profesional seperti itu, ke dokter, ke psikolog, ke psikiater gitu. Biasanya kalau memang, apa ya, zaman sekarang itu kadang-kadang ada orang kalau dia sudah dalam tahap gangguan, ini saya ada waktu itu ada cerita ya Dok, dia tuh adalah gym enthusiast gitu, dia tuh sangat suka nge-gym Oke. dan kemudian tiba-tiba Inisialnya MY. Saya dong itu. dan kemudian tiba-tiba dia datang dalam keadaan ternyata dari hasil asesmennya dia itu depresi berat gitu ya. Sehingga Oke, sehingga pada akhirnya dia itu tidak bisa, atau tidak mampu untuk nge-gym lagi, karena dia sangat kesulitan. Dia sampai bilang kayak gini, "Aku cuma datang ke tempat gym dan scrolling HP aja," gitu. Karena ternyata olahraga pun sudah sedang tidak bisa, bukan sudah tidak bisa ya, tetapi karena kondisi mental dia pada saat itu yang membuat dia tidak bisa untuk melakukan olahraga, seperti itu. Jadi di sini mungkin, sobat tumbuh perlu mengenali gitu loh, kalau nanti misalnya niatnya olahraga untuk healing, aku di posisi mana nih gitu loh. Apakah aku sedang dalam kondisi sehat mental, atau hanya normal bermasalah, atau ternyata aku tuh sedang ada gangguan yang lebih berat. Nah, kalau memang sedang ada gangguan yang lebih berat, maka itu nggak bisa hanya dengan olahraga. Tapi boleh olahraga, sangat boleh. Jika mampu dilakukan itu sangat boleh. Bahkan beberapa, apa namanya, psikoterapi itu memasukkan olahraga sebagai suatu kegiatan yang bermanfaat, gitu ya. Mungkin sekilasnya itu, untuk pengantar gitu ya. Nah ini tadi ditanya, apakah benar olahraga bermanfaat untuk kesehatan mental? Tadi Dokter Santi sudah sampaikan ya, manfaat fisiknya banyak, manfaat mentalnya, itu juga ada gitu. Salah satunya, bukan salah satu sih, ada 4 itu. Salah 4 Salah dong. 4. Salah 3, 7. Iya. Lalu, misalnya, ternyata olahraga itu bisa mengurangi stres, bisa ngurangin kecemasan gitu ya, ningkatin mood gitu, bisa juga membuat kita lebih fokus karena kan mungkin, ada hormon-hormon Ya. hormon-hormon kebahagiaan yang keluar gitu, yang membuat kita Setuju menjadi banget itu. Kalau habis olahraga emang happy sih bawaannya. Apalagi karena kamu olahraga sama siapa? tuh, bisa. Atau olahraganya sambil diliatin atau ngeliatin siapa? Bisa juga. Dan kemudian di manfaat olahraga ada kebersamaan sosial. Jadi kan sekarang lagi ngetren nih olahraga yang, di mana habis olahraga diposting bareng nih gitu kan. Iya, Nah, bener. merasa terlibat Kalau dia atau di-endorse bareng nih. Iya, tapi jujur ya, jadi kan saya ada kan ikut, komunitas tenis itu, dari yang awalnya nggak kenal, olahraga juga kayak bikin Dia aku olahraganya tambah mahal-mahal semua ya. Iya. endorse dong. Ya jadi kayak gara-gara olahraga jadi tambah relasi gitu loh, jadi kenal sama orang, malah jadi justru di luar olahraga kayak liburan bareng, kayak gitu-gitu loh. Ya itu salah satu manfaatnya mungkin ya. olahraga liburan bareng. Iya. Dia nggak butuh professional help. Betul sekali.
Balik lagi ya. Nah, jadi ternyata salah satu manfaat olahraga adalah ada kebersamaan sosial di mana mungkin bagi orang-orang yang butuh support gitu ya, butuh komunikasi yang menyehatkan, berkomunikasi dengan manusia ya. Kalau zaman sekarang kan banyak yang suka komunikasi sama AI gitu ya. Iya. Nah, itu saya tidak menyarankan itu ya karena nggak ada emotional attachment-nya gitu. Jadi ternyata olahraga itu bisa membuat kita tergabung atau terlibat di suatu komunitas dan membuat kita lebih happy gitu, membuat kita lebih apa ya, lebih bahagia, lebih tenang gitu, seperti itu. Nah nah sekarang ditanya lagi, apakah benar bisa sebagai salah satu-satunya proses healing seperti yang saya sampaikan tadi? Ini tergantung orangnya. Kalau dia sedang dalam kondisi yang masih di bagian kiri tadi gitu ya, itu masih bisa. Tetapi ketika dia sudah gangguannya sudah agak berat gitu ya, bahkan jangankan mau olahraga, mau bangun dari tempat tidur aja nggak bisa, misalnya seperti itu, maka mungkin ini tidak bisa menjadi satu-satunya cara untuk healing gitu. Lalu bagaimana mau mulainya kalau memang mau menjadikan olahraga? Itu tadi Dokter Santi sudah sampaikan, mulai dulu dari yang Mulai kecil dulu. gitu ya, sembari berobat gitu, seperti itu. Nah, ini bahasan kita hari ini, FOMO. Sebenarnya FOMO itu apa sih? Kalau Mas, dengarnya FOMO itu apa? Ya, takut nggak kebawa sama tren orang-orang gitu kan. Oke. Apalagi orang-orang sosial media kan yang suka scroll TikTok, kemudian Instagram tuh kayak, "Oh lagi rame nih lari, jangan sampai nih ketinggalan posting foto Strava juga," gitu kan. Gitu-gitu Sampai sih. bayar orang ya? Dia yang dibayar. Dia yang bayar, oh ya salah. Lagi bayar ya. Dibayar 5 Iya. Iya. Lumayan ya buat penghasilan bahkan buat tambahan. bayar pedal tadi. Oh iya. Bayar padel. Tadi katanya padel di-endorse. Ya, kadang ada yang enggak juga sih. Nah, jadi ini ternyata ada juga nih fenomena FOMO dan juga flexing sebenarnya. Jadi sempat kita bahas tadi ya bahwa sebenarnya olahraga-olahraga yang ngetren sekarang ini agak-agak mahal gitu ya. Iya. Oke, jadi olahraga yang mungkin apa ya, sewa lapangannya aja berapa gitu dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kenapa ini diangkat gitu? Ini perlu kita lihat gitu, bukan untuk ngejudge orang, "Ih lu FOMO ya, lu flexing ya." Bukan untuk seperti itu ya, tetapi karena ini kaitannya dengan mental dan kondisi kita yang paling tahu gitu, kita perlu tahu nih ada fenomena ini. Jangan sampai niat olahraga yang tadinya begitu mulia gitu ya, untuk kita supaya lebih sehat gitu, itu bergeser gitu, sehingga ada yang terkorban gitu. Apa sih yang terkorban gitu ya? Nah, Kantong. ya, betul sekali Dok, itu salah satu kantong gitu ya. Nah jadi, balik lagi tergantung niat dan konteksnya, yang terkorban apa? Yang terkorban itu misalnya ketika seseorang, ketika dia apa ya, maksa untuk olahraga itu sampai misalnya kayak tadi ya, pinjol gitu, itu terkorban. Atau ada hal-hal yang Jangan lebih nunjuk saya penting. dong, Dok, pinjolnya. Tadi kira saya pinjol nih buat Pinjol, pay later. Atau misalnya, untuk yang sudah punya keluarga, ternyata ya itu tadi ya, saya juga pemerhati parenting gitu dan kemudian dari, apa namanya, dari sisi tumbuh kembang anak yang masih sangat membutuhkan figur orang tua di dekat mereka, jangan sampai kebiasaan olahraga ini membuat waktu yang sebenarnya haknya mereka untuk ditemani itu menjadi, apa ya, menjadi sedikit terabaikan, seperti itu. Jadi ini balik lagi gitu, sobat tumbuh sekalian bisa dilihat, masuk lagi ke dalam dirinya gitu, kira-kira aku olahraga ini lebih banyak manfaatnya kalau aku memilih yang ini ya, bukan konteks olahraganya secara umum ya, tetapi olahraga yang aku pilih ini, apakah lebih banyak manfaatnya untukku dan kehidupanku, atau lebih banyak yang bikin aku susah? Misalnya, oh aku harus ngutang, aku harus kena marah istri, suruh tidur di luar, misalnya seperti itu ya, atau aku harus mengorbankan waktu dengan anak. Nah itu perlu dikenali gitu. Tetapi misalnya, oh dilihat-lihat, ternyata ketika aku ikut ini gitu ya, oh dapat endorse misalnya ya, atau dapat relasi gitu, dan kemudian juga tidak ada yang terkorbankan, ya itu sah-sah Dapat saja. pacar. Oh ya Oh, betul. bisa. Sekarang banyak loh karena Iya aku lihat kan? banyak orang-orang yang, dapat pasangan gara-gara ya ada dari Strava gitu-gitu bisa banget. Ya. Keren banget nih suka olahraga nih, kayak, Dan eee hobinya kan sama iya biasanya, cocok. bisa. Satu frekuensi. Iya, satu frekuensi.
Nah, jadi ketika misalnya ditimbang-timbang banyak manfaatnya, mau ikut juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau aku ternyata FOMO, tetap boleh nggak aku lanjutin? Sebenarnya ya, kalau saya pribadi merasa kalau disadarin ya nggak apa-apa juga. Iya, kan Bener Iya. ini juga. bener kan kalau misalnya Tetep aja gue mau buka ikut aja. nih karena FOMO, aku pengen terlibat, aku pengen, terlihat, misalnya kayak di apa namanya, dilihat orang aku rajin olahraga gitu loh. Dan tidak ada yang dirugikan dengan itu ya menurut saya juga tidak apa-apa gitu. Itu makanya penting sekali ini, materi ini disajikan bukan kita untuk nunjuk, "Ih lu FOMO ya," gitu loh, tetapi kita masuk dulu ke dalam diri. Apakah aku dengan kebiasaan olahragaku ini akan malah bikin masalah atau malah bikin banyak masalahku menjadi Ringan. betul sekali, Terselesaikan. terselesaikan gitu loh. Dengan aku olahraga jadinya, misalnya bisnisnya menjadi lebih bagus, ya Bisa. kenapa enggak, cuan juga kan pada akhirnya gitu ya, seperti itu. Nah ini ya, jadi kenali diri sendiri, challenge pemikiran diri sendiri, "Kenapa sih aku memilih olahraga ini?" Jadi kalau tadi Dokter Santi bilang, salah satu alasan orang tidak mau olahraga adalah mahal gitu ya. Nah ketika mahal mungkin dipikir-pikir, "Iya ya kalau aku olahraga ini aku harus ngutang," gitu. Nah berarti mungkin perlu cari alternatif gitu. Oh jalan keliling komplek kan nggak bayar gitu ya. Oh aku kalau olahraga ternyata waktu sama anakku jadi berkurang gitu, misalnya seperti itu. Oh mungkin olahraganya bisa bareng anak, dibeliin aja anak sepeda terus kita lari di sebelahnya, itu bisa juga Bagus. kan gitu ya. Jadi anak juga ikut olahraga atau mungkin dibawa aja ke lapangan gitu kalau boleh gitu ya, seperti itu. Jadi timbang baik buruknya ketika kita melihat mengikuti olahraga olahraga tersebut, seperti itu. Begitu kira-kira? Oke, siap Mbak Emel. Ini menarik sekali ya. Kita ngomongin olahraga dari, segi mental gitu kan. Tapi jadi kayak kesimpulannya FOMO nggak apa-apa ya Mbak Emel? Asal disadarin. Iya, dan di jalan yang positif gitu nggak sih? Betul, Ya kan? iya. Jadi kayak nggak apa-apalah FOMO gitu kan. Karena, selagi kita memang mampu dan juga mau ya. Jangan maksudnya tidak ada yang Iya dirugikan iya, ya, dia itu nggak sampai poinnya. Jangan sampai ada yang ngutang, dirugikan gitu kan. nggak sampai pinjol gitu, nggak sampai, ada yang marah-marah gitu. Iya iya, itu kalau sampai pinjol amit-amit sih. Entar malah justru jadi berobat nih saya nih. Iya, pinjol itu akar dari masalah, Banyak ya masalah ya Dok, iya banyak. banyak banget yang Itu datang udah karena itu. masalah fisik, masalah psikis gitu, Masalah bener-bener. duit. Masalah duit, kurang vitamin D. Iya, bener banget. Duit Nah, gitu. jadi konten kreator makanya. Oh iya. Biar dapat Olahraga endorsement. diposting, dapat endorse, dapat Iya. duit. Nah, itu bisa menyelesaikan masalah juga. Oke, ini kita back on topic lagi ya. Setelah tadi kita, simak ya materi dari olahraga nih tapi dari segi mental, ini kita kan bakal dengar dari perspektif yang beda nih, dari sisi gaya hidup dan juga keseharian. Narasumber kita selanjutnya, adalah Mbak Alvina Miralianti, seorang sport enthusiast sama kayak saya suka olahraga. Sekaligus profesional juga di BPH Migas, aktif bergabung di berbagai komunitas olahraga, dan dikenal sebagai sosok yang konsisten menjaga gaya hidup sehat di tengah kesibukan kerja. Apalagi kerja di BPH, sibuk banget nggak sih? Bisa aja enggak ya? Ya maksudnya 200 lebih orang di online pasti bilang, "Enggak, lo aja." Aduh, teman-temanku pada jawab kayaknya. Tapi ini kayaknya Mbak Vina nggak bakal, buat materi, kita sharing-sharing aja nggak sih? Lebih seru kayaknya ya. Nah, halo Mbak Vina, Iya, halo. gimana kabar hari ini? Luar biasa ya. Nih, aku kan denger ya kalau Mbak Vina ini rajin banget olahraga, walau kerja di instansi yang super sibuk mungkin. Biasanya olahraga apa sih Mbak yang paling sering dilakuin sama Mbak Vina gitu? Iya. Halo Sobat Tumbuh, Sobat Pulse ya. Teman-teman mungkin ya, teman-teman saya udah share ke teman-teman kantor, semuanya harus datang. Mereka mau rebutan 100.000 katanya. Oke, siapa tahu kalian yang dapat 100.000 itu. Tambah tanda tangan Mas Mufi. Oh iya, Boleh. boleh. Nanti saya fallback. Enggak. Saya fallback pasti kalau ada yang follow. Jadi apa ya, olahraga saya banyak. Jadi pertama yang paling saya suka tuh memang basket ya. Basket itu dari SMA, terus, kemarin apa sih yang saya suka lagi gitu ya,
kepikiran basket gitu. Kebetulan di komunitas kantor tuh ada yang sama-sama suka basket, jadi ketemulah gitu ya, kita sering basket rutin gitu. Terus habis itu juga ada badminton juga. Ya sesekali lah di kantor juga ada, di tetangga juga ada. Terus sama, lari sih yang paling gampang, karena menurut saya dulu pernah nyoba sepeda ya, tapi sepeda tuh ribet gitu. Saya apalagi kalau sendirian itu takut di jalan, Iya bener. apa, rantainya Iya, lepas gitu bener. kan, kayak repot lah gitu. Tapi Jadi lumayan rame kan sepedaan waktu nah zaman pas Covid pandemi itu. itu banyak orang, sampai saya aja tadinya nggak sepedaan jadi beli sepeda Nah gara-gara benar-benar. Kepake FOMO. nggak sekarang? iya, FOMO nih, Pakai nggak? ini enak enggak. FOMO. Jual lagi sekarang. Enggak, udah aku kasih ke tetangga dan Dikasih loh, Baru aku mau dan minta dan tambah. ini jadi kemarin itu ada acara gitu kan, terus dapat door prize-nya sepeda. Ini kayak sebuah tamparan atau lu harus mulai sepedaan lagi nih gitu. Dan masih belum aja, masih dipajang, itu masih di kardusnya. Ya. Ini kayaknya kita diminta beli nih. Iya, kalau mau beli boleh kontak saya. Tapi Mbak Vina kalau Belum di dipakai kan? BPH Migas tuh kayak support banget nggak sih? Kayak ada, kalau di PGN kan ada namanya Bapor tuh, kayak ngurus Oh, iya. olahraga-olahraga, terus di sana tuh se-support apa gitu kantor sama hal-hal yang kayak olahraga atau hal-hal lain di luar kerjaan gitu? Jadi kalau di lingkungan SDM nih kebetulan, bentar lagi ini, baru ya, barusan itu, HUT pertambangan energi yang ke-80. Jadi ya kayak, apa ya, itu juga kayak ulang tahunnya SDM lah gitu ya. Itu biasanya kita selalu ada event olahraga gitu. Jadi ini di bulan ini itu besok saya minggu depan ikut badminton, Oke. terus minggu Boleh depannya kita nanti lagi badminton bareng ya, Mbak? boleh. Berani. Boleh. Oh, santai. Aduh, Enggak, saya aduh. jago. Ya, gitulah. Jadi, terus kalau di level ASN ya, kalau ASN itu juga kayak satu antar kementerian tuh juga ada tiap tahun. Jadi banyaklah sebenarnya event. Oke, terus ada yang kayak tiap minggu gitu-gitu juga latihan rutin difasilitasi sama? Kalau fasilitas sih enggak ya. Oh, oke. Jadi kalau Mau nebeng mau nebeng PGN sebenarnya sih. saya mau nebeng. Oh, boleh nih, di sana ada komunitas padelnya. Oh, mau nebeng. Harus susah cari lapangan sekarang. Iya, iya. Yang susah bukan cari lapangan, yang susah tuh cari duit Iya, ya. bener. Lapangan mah banyak. Setuju. Bener banget sih. Oh iya, tapi ngomong-ngomong motivasi nih, Mbak. Apa nih? Kalau saya kalau boleh cerita. Jadi saya tuh awalnya 49,5 kilo tahun lalu. Di bulan Juni tahun lalu 49,5, terus kayak ngerasa, kok kelihatan kurus banget gitu kan, udah mana kayak nggak ideal. Terus pas MCU dokter bilang, "Ih Mas Mufi, ini underweight banget ya 49, padahal lumayan tinggi," gitu kan. Jadi Kita kayak dengernya ngiri loh Mas. Kayak Kok bisa dia 4 depannya gitu ya? Itulah yang dinamakan kita itu tidak pernah mensyukuri keadaan kita. Pasti ngiri mulu, rumput tetangga tuh selalu lebih hijau. nah, semenjak itu tuh mulai tuh kayak berpikir cari way out gimana nih biar bisa naik berat badan gitu kan, biar lebih sedikit kelihatan bagus gitu kan badannya. Mulai deh tuh nge-gym gitu kan, rutin nge-gym. Itu dalam 1 tahun aku naik 11 kilo. 11 kilo dengan jaga pola makan juga ya pastinya, dan juga istirahat yang cukup pastinya. Terus semenjak olahraga jadi hal-hal baik juga banyak yang berdatangan gitu loh. Mulai dari sering posting di Instagram, di TikTok, ternyata banyak juga, yang mungkin tertarik dan jadi follow gitu kan, otomatis engagement naik juga gitu. Dan Nah, menginspirasi orang-orang juga ya mungkin itu gitu salah ya. satu positifnya gitu. Jadi dapat harta di dunia, dapat harta di akhirat. Betul banget. Amin. Tapi balik lagi nih ke Mbak Vina, kalau aku tanya nih, motivasi Mbak Vina mulai olahraga tuh apa gitu? Ini udah ngeliatin semua. Jangan nangis, udah bawa tisu nih. Jadi apa ya? Jadi awalnya gitu ya, dulu saya sering olahraga lah, maksudnya sebelum menikah ya, pas SMA, kuliah gitu ya. Basket terutama gitu. Tapi kan setelah punya keluarga itu ya, apalagi punya bayi dan lain-lain itu kayak, aduh nggak mungkin gitu, kayak yang tadi ada sibuk, ada males, ada semua lengkap lah gitu ya. Apalagi punya bayi itu, aduh, gitu kayak nggak punya waktu untuk diri sendiri gitu.
sejak itu terus gitu ya, di tahun 2002 lah saya mulai lagi untuk olahraga gitu. Nah, apa yang terjadi gitu ya, apa yang terjadi. Jadi saat itu saya, mengalami divorce lah ya, perpisahan dengan pasangan saya gitu ya. Dan saat itu saya konsultasi sama psikolog gitu. Karena kalau tadi dijelasin sama diagramnya Mbak Emelda, itu saya ada di tengah. Udah bukan di awal ya, tapi di tengah, jadi yang bermasalah gitu. Jadi saya merasakan tanda-tanda depresi itu ya, karena permasalahan pribadi saya. Jadi nggak pengen ngapa-ngapain, sedih terus gitu ya, kehilangan motivasi, kehilangan kepercayaan diri gitu ya, benar sama salah nggak bisa gitu ya. Karena saya mengalami yang namanya gaslighting. Mungkin nanti Mbak Melda bisa menjelaskan ya, karena ini saya juga baru tahu setelah saya konsul ke psikolog gitu. Jadi, itu benar-benar membuat saya nggak bisa ngapa-ngapain lah, depresi. Nah, saat itu saya ke psikolog, konsultasi dan disarankan untuk mencari sesuatu yang menyenangkan hati lah, terserah apa aja, pokoknya biar biar nggak diem aja gitu. Karena kalau kita diem aja itu mikirin ini, mikirin itu, banyak yang dikhawatirkan, lama-lama makin terpuruk gitu. Jadi gerak dulu lah gitu ya, mulai dulu lah yang kayak tadi dokter bilang gitu. Jadi saat itu saya mulai, untuk olahraga dan kebetulan gitu ya tadi yang teman-teman yang, mungkin nanti ada fotonya gitu ya, di foto itu ada komunitas saya bertemu dengan teman-teman di kantor, teman-teman komunitas yang bawa vibes positif. Nah, dari situlah sampai sekarang makin sering, makin ketemu banyak orang gitu. Jadi sampai sekarang, rutin lah olahraga gitu, seperti itu. Oke, ini motivasinya luar biasa ya, background Mmm. background-nya, bisa dibilang dari mental yang mungkin ada sesuatu, terus habis itu healing-nya pakai olahraga gitu. Tapi ini jadi salah satu kayak contoh juga nggak sih, Mbak Mbak Emel ya, Mmm. dari, sisi psikolog Mbak Vina yang mulai dari hal-hal yang mungkin bisa dibilang tadi ya, ada kejadian yang bersinggung sama Mmm. mental, kemudian mulai dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Itu salah satunya bisa pakai olahraga ya? Mungkin karena olahraganya itu dimulai gitu dan kemudian kan pasti ketika mulai olahraga kan tadi ya Dok ya, kita ada hormon yang bikin happy gitu, yang awalnya mungkin hormon stres terus yang keluar gitu ya. Nah ketika, apa namanya, ketika olahraga, ya jadi lebih nyaman seperti itu, lebih lebih tenang, lebih mood-nya lebih stabil dan sebagainya gitu. Oke. Iya, tapi memang sih, apa, itu bisa membantu banget ya, Dok. Karena aku juga, Mbak, dan Dok, ini aku juga sama sih. Jadi kadang tuh merasa kayak kehilangan motivasi, pasti ada di momen-momen kayak, "Oh, ya udahlah capek juga ya, kayak nggak ada perkembangannya juga segini-segini aja," gitu kan. Cuman balik lagi nih, tadi awalnya mulainya udah susah gitu kan. Nah ini nih yang mau aku tanya sama Mbak Vina, gimana sih Mbak waktu itu kenapa kepikiran, "Oh, way out-nya olahraga loh," gitu? Apa ya, itu mungkin, kayak sesuatu yang nggak disadari juga ya gitu ya, karena ya nggak kalau kita cari kan yang mahal-mahal gitu kan ya, misalnya kayak liburan atau ke mana itu bukan healing untuk pergi itu kayak bukan opsi yang, bisa saya ambil gitu ya, apalagi kan kalau liburan berarti harus ninggalin kerjaan, harus ninggalin anak-anak, padahal kan pada masa itu gitu ya, saya harus struggling baik dari segi ekonomi, jagain anak-anak semuanya gitu ya, nggak mungkin saya meninggalkan itu semua gitu. Jadi, apa sih yang bisa saya lakukan yang paling enak, ya olahraga udah di depan mata gitu, bisa lari, bisa basket itu, dan ada teman-teman gitu ya, itu udah jadi way out yang paling cuma yang apa ya, mungkin kalau ada orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan saya gitu, sebenarnya ada hal yang lebih lebih bikin kita nggak pengen olahraga itu rasa bersalah gitu. Jadi kalau ibu-ibu kayak kita-kita ini gitu ya, apalagi anaknya masih kecil-kecil kadang tuh merasa bersalah untuk, meluangkan waktu untuk diri sendiri tuh, Dok. Itu sebenarnya gimana sih kalau dari perspektif psikologi? Ya emang ya, maksudnya kayak boleh nggak sih dan sejauh apa gitu? Oke, kalau dari perspektif psikologi,
ketika kita meluangkan waktu untuk diri sendiri itu boleh banget, karena inget ini aja, apa namanya, kayak kita lagi di pesawat. Kita kalau ada apa-apa harus menolong diri kita sendiri dulu, baru bisa nolong orang. Jadi kita itu nggak pernah bisa ngasih permen kalau kita nggak punya permen. Kita nggak bisa ngasih kebahagiaan kalau diri kita pun nggak bahagia, kan gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi, Mbak Vina bilang, posisinya sedang depresi katakanlah, itu kan pasti lebih banyak mungkin ya Mbak, marah-marah sama anak-anak Nah, atau mungkin lebih banyak nangis. Jadi ketika itu yang terjadi kan yang di output yang dikasih ke mereka tuh juga nggak baik gitu. Jadi mungkin kalau memang, buat ibu-ibu ya terutama mungkin dari pendengar, ada yang mungkin bingung gitu, "Aku mau mulai tapi aku tuh ibu-ibu," gitu. Kalau gimana cara aku mulai olahraga ya? Mulai dari di rumah dulu misalnya, olahraga di rumah kan ada ya, YouTube ada gitu dan sebagainya. Karena ya itu tadi, dengan olahraga manfaatnya kita dapat, mudah-mudahan dia bisa memperbaiki, apa ya, kekurangan kita dari sisi yang tadi, depresinya bisa mood-nya bisa membaik, depresinya bisa turun dan sebagainya, sehingga output yang kita bisa kasih ke orang-orang di sekitar kita tuh juga lebih bagus gitu, seperti itu. iya sih. Iya, secara hormon juga bagus loh. Karena olahraga itu jika dilakukan dengan benar, itu keluar hormon-hormon kebahagiaan. Ada endorfin, ada serotonin, ada dopamin. Nah, Dan hormon-hormon itu tuh akan mengatasi hormon-hormon si stres stres hormon. Nah, dan hasilnya bagus. imunnya juga ya, Dok? Iya, Heeh. imunnya juga bagus. Terus bantu tidur. Karena orang yang punya apa ya, gangguan di kesehatan mentalnya Betul. biasanya akan mengalami kesulitan tidur. Olahraga membuat tidur jadi lebih gampang. Bener banget sih. Soalnya dulu sebelum olahraga, aku juga insomnia, Dok. Jadi pas udah mulai olahraga rajin itu bener-bener Berkurang kan? berkurang banget Iya, jauh gitu. bedanya pasti. Bener. Ini yang menarik sih, tadi kan Mbak Vina udah kerja juga di kantor seharian, terus mengurus anak juga ya. Ini gimana cara bagi waktunya gitu loh. Kalau saya kan misalnya kayak nge-gym malam, di rumah udah nggak ada yang nungguin ya, masih single, sekalian promo. Ya, nah gimana tuh cara bagi waktunya? Ini butuh tips sih. Ya. Apa ya? Ya tadi pertama kita harus dealing dulu dengan rasa bersalah itu ya. Kenapa ya? Ya karena itu sih masalah terbesar saya ya saat jadi kemarin itu yang paling sulit memulai itu gitu. Saat itu saya mencoba berdamai dengan orang-orang terdekat saya yaitu anak-anak gitu. Jadi pas saya mau mulai gitu, ya saya terbuka sama anak-anak, Dilibatkan ya anak-anak ya, dilibatkan diajak gitu. Iya. Jadi diskusi gitu. saya bilang, "Mama kayaknya butuh olahraga deh," gitu. Maksudnya, biar mama lebih senang, biar mama lebih, apa ya, lebih sehat, saya bilang gitu ya. "Boleh nggak mama basket? Boleh nggak?" Gitu. Dan mereka alhamdulillah support. Jadi, pas saya mengalami perpisahan itu mereka umurnya 8 dan 10. Jadi ya udah agak gede lah ya gitu ya. Jadi bisa ditinggal nggak yang harus disuapin atau apa gitu ya. Jadi mereka, sangat kooperatif dan support banget, even sampai sekarang gitu ya. Jadi cara bagi waktu saya gitu ya, ya tetap prioritas lah ya, pekerjaan udah pasti nggak bisa digeser ya, itu yang kedua. Jadi kalau saya kan gym juga, jadi kalau kantor itu kan, kadang jam 8.00-an ya, jam 8, jam 9 tuh baru kebetulan di kantor tuh ada di lantai 5 ada ruang fitness, Oke. lumayan banget itu. Jadi saya Silahkan nebeng. sekalian Fitness ada di PGN ada fitness. Ada ruang fitness. Jadi saya nggak bayar Kaya ya. member ya. Lumayan hemat. Nah, itu lumayan 200.000 banget. sebulan hemat. Lumayan. Jadi tuh kalau mau tahu saya berangkat dari rumah itu sekitar jam 5.00-an lebih. Jadi saya sampai di kantor itu udah 5:30, jadi saya olahraga dulu, mandi di kantor, nah itu lumayan lah buat nyicil-nyicil gym. Nah kalau basket itu kebanyakan malam, tapi paling cuma seminggu sekali sih yang malam itu. Terus sama weekend. Dan yang kedua itu saya melibatkan anak saya. Jadi saya main basket bareng sama anak cowok saya Fotonya ya? iya itu. Iya. Jadi dari itu yang pas dia lebih pendek dari saya, itu pas awal-awal saya mulai basket. Jadi dia umur 8 tahun ya, itu dia masih pendek banget lah di bawah saya. Sekarang dia udah jauh lebih tinggi dari saya. Jadi
Ya kita healing bareng-bareng lah. Menurut saya yang mengalami permasalahan ini kan nggak cuma saya ya, tapi anak-anak juga. Jadi ini tuh menjaga mental mereka juga, nggak cuma saya juga gitu ya, untuk tetap sehat, tetap termotivasi gitu. Terus even sampai sekarang pun maksudnya anak-anak tuh dengan permasalahan yang kami hadapi gitu ya, mereka tetap berprestasi. Kalau yang cowok nih emang basket gitu, kemarin ke Jurkot menang juara 3 Keren gitu. banget, keren banget. Jadi kalau yang cewek ini emang kalau olahraga kurang, tapi dia belajar ya, dia kemarin juara selalu ranking 1 dan selalu paralel di Luar biasa. angkatannya gitu. Jadi alhamdulillah ya gitu, maksudnya dengan saya menunjukkan bahwa saya tetap positif gitu dan mereka juga jadi ke bawah juga gitu. Iya, bisa jadi juga mungkin ketika proses olahraga bareng itu kan sarana bonding ya sama anak gitu yang, kedekatannya antara Mbak Vina dan anak-anak itu jadi lebih kuat sehingga mereka punya rasa nyaman, aman sama mamanya gitu, ada apa-apa jadi gampang cerita sehingga ya alhamdulillahnya di sisi yang lain berprestasi dan sebagainya gitu kan. Karena anak-anak kan kalau nggak punya bonding sama orang tua kan biasanya kan kesulitan ya di sekolah gitu, kesulitan banyak hal seperti itu. Iya benar banget. Memang support orang terdekat tuh penting banget ya, Dok dan Mbak Emel. Karena ya mulai orang tua, kalau saya kan kebetulan saya single ya. Kebetulan saya single jadi kayak Dari tadi ya, Dok, ya? supportnya dari orang tua, terus dari bos juga penting kan. iya, Mungkin iya, gara-gara bisa, saya suka olahraga, bos saya kayak, "Oh, Mufi kalau malam nge-gym, oh ya udah nggak usah dikasih kerjaan lembur," Oh, gitu iya. kan. Jadi bisa jadi kan. Bisa. Kode keras ini. Bos, Menolak bos, pekerjaan. tolong bos. Iya. Bapak Ibu kita izin break azan asyar terlebih dahulu. Oke, kita lanjut lagi ya Sobat Pulse dan juga Sobat Tumbuh. Ini seru banget sih bahasanya. Tapi pertanyaan terakhir nih buat Mbak Vina sebelum kita lanjut ke sisi Q&A. Karena udah banyak banget yang udah nanya nih ya. Jadi gimana nih Mbak, olahraga bisa membantu menyelesaikan semua tadi background Mbak Vina dari masalah keluarga dan banyak hal yang dilalui sama Mbak Vina, itu gimana olahraga bisa ngebantu menurut Mbak Vina? Oke ya. Pertama mungkin saya bilang ya, maksudnya bahwa setelah permasalahan itu ya, perpisahan itu bukan akhir maksudnya masalah selesai gitu, bukan gitu. Justru itu awal dari perjuangan yang baru lagi gitu. Jadi banyak hal yang setelah itu justru harus banyak yang ditata lagi. Even saya pun sama anak-anak, saya lumayan concern Dok sama anak-anak nih, terutama kesehatan mentalnya. Jadi saya juga assess mereka gitu, nggak cuma diri saya sendiri. Jadi
sebenarnya yang mereka pahami tentang perpisahan ini apa gitu, terus sejauh mana mereka memahaminya, terus apa yang mereka rasakan itu saya konsul juga dan benar-benar nyari psikolog yang cocok lah untuk melakukan itu gitu. Jadi apa yang saya dapatkan dari olahraga ini gitu ya, selain tadi ada bonding gitu ya, terus mental saya apa ya, karena dulunya kan saya ngerasa kayak nggak percaya diri gitu ya, dengan saya main basket dan lain-lain, terus ya ngerasa bisa, terus kadang kan ada kompetisi dan lain-lain itu sedikit banyak ya bikin kita happy, terus percaya, aku bisa loh sebenarnya gitu ya. Maksudnya bukan nggak seberharga itu jadi manusia, tapi sebenarnya saya tuh bisa ini, bisa itu gitu ya, gitu. Hal-hal kayak gitu tuh, membuat saya lebih positif. Karena menurut saya masalah mental tuh bukan masalah orang luar, maksudnya apapun yang kita hadapi gitu ya, orang lain, pekerjaan, apapun itu gitu ya. Tapi kalau kita punya mental yang sehat, itu nggak akan ada masalah gitu. Jadi menurut saya kayak dulu yang saya hadapi di pernikahan itu karena saya mentalnya nggak sehat gitu ya. Kalau mungkin kalau dulu saya punya mindset seperti sekarang gitu, saya nggak akan mengalami itu gitu. Tapi kan ya memang lah hal-hal kayak gitu kan memang harus dipelajari ya. Makanya mungkin saya juga mau tanya ke dokter ya seperti yang tadi gitu ya, kalau kita tuh harus assessment. Sementara kalau di kita itu kayak ke psikolog itu hal yang tabu gitu ya, kayak, "Ih lu gila?" gitu atau apa gitu ya, "Ada masalah apa sih?" gitu ya kan, kayak ke psikolog itu hal yang tabu. Dan saat saya memilih untuk pertama kali itu juga kayak ragu gitu ya, takut juga hasilnya seperti apa. Kan kalau kayak medis kan ada MCU ya, fisik gitu ya, Dok. Kalau ini kan nggak ada ya rutin assessment kayak gitu. Nah, itu sebenarnya seharusnya seperti apa sih gitu ya? Apakah kita memang perlu cek rutin gitu ya? Jangan-jangan kita nggak ngerasa nih kita NPD atau enggak gitu kan nggak tahu ya gitu ya kan. Kadang orang NPD kan nggak sadar kalau dirinya Iya, NPD gitu ya. benar. Itu apakah gimana gitu, Dok, kalau itu? Oh, ini ke saya ya? Oh iya, tapi jawabannya sudah ada kan ya tadi? Atau belum? Oh, Iya, yang tadi ditanyain Mas Iya, Lufi. sudah. Udah ya? Jadi kalau misalnya asesmen untuk kesehatan mental itu kalau memang malu gitu ya ke psikolog dan sebagainya kan kadang-kadang ini masalah stigma ya, Mbak. Jadi, sebenarnya zaman sekarang itu kalau kita lihat di sosial media, di internet, itu banyak sekali lembaga-lembaga psikologi yang menyediakan, untuk kita mental health check up gitu dengan kita ngisi kuesioner dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa tahu kondisi kesehatan mental kita itu pada saat ini bagaimana. Kalau tidak salah juga di website Kemenkes juga ada gitu ya, saya lupa dia pakai, skala apa, tapi memang dari situ tuh langsung bisa kelihatan, oh ternyata kamu sedang misalnya, tidak muncul diagnosis tidak, tetapi kamu sedang butuh bantuan, kamu sedang misalnya normal bermasalah atau sebagainya gitu. Itu, bisa dilihat seperti itu. Jadi memang sarana untuk kita tahu, secara apa ya, secara jelas kesehatan mental kita itu sudah mulai banyak di internet seperti itu. Tapi, di sisi lain juga sebenarnya kita bisa merasa sendiri sih sebenarnya ya, mungkin dari, ngobrol sama orang terdekat gitu. Misalnya kan kadang-kadang orang terdekat bilang, "Kenapa sih kamu akhir-akhir ini," misalnya, gampang marah, atau, "Kamu kok akhir-akhir ini, kelihatan lebih murung dari biasanya," dan sebagainya gitu. Itu kan juga sebenarnya kan suatu indikator seperti itu, gitu. Kalau ditanya, perlukah dicek berkala? Menurut saya sih ya nggak apa-apa gitu. Kita mungkin dalam arti begini, kalau misalnya saya sudah merasa baikan, lalu kemudian saya mau cek lagi, itu kan tidak masalah gitu. Toh, sarananya banyak ya, nanti tinggal diklik klik klik, kuesionernya lalu kita bisa dapat jawaban seperti itu, gitu. Nah, kalau memang ingin lebih lengkap ya memang harus ke, profesional ya gitu, Iya. dan kemudian bisa ini nggak endorse loh ya saya ya. Baru mau ngomong, Dok. Iya, bener. Gitu, kapan dia bisa bales gitu ya dalam artian ya gitu. Jadi, intinya seperti itu sih. Jadi kita perlu perlu apa namanya, mungkin gitu ya, kita perlu cek berkala juga tentang kesehatan mental kita. Tapi sebenarnya dari kita sendiri juga kadang-kadang sudah kerasa kok gitu loh, "Oh aku akhir-akhir ini susah tidur," misalnya seperti itu, gitu. Tapi mungkin saya ikut nanya nggak apa-apa ya? Iya, Iya. Itu kalau misalnya kita yang ditindas,
Tapi kalau misalnya kita yang menindas, dari mana kita tahu kita, maksudnya gimana ya? Bermasalah juga. Iya, Kan menindas juga kita, Dia jangan kita yang bermasalah nih, ya kan? menindas itu kan juga sebenarnya kan tidak baik gitu Iya. kan. Tapi kalau ditindas mungkin kita langsung ngerasa oh sedih, oh tertekan gitu. Tapi kalau kita yang menindas itu dari mana kita bisa ngaca gitu loh. Oke. Yang pertama biasanya yang nindas itu nggak ngaca dong. Itu yang Oh ya benar pertama. juga Iya ya. kan? Iya benar loh. Kalau dia sudah punya insight bahwa mungkin saya bisa merugikan orang lain, biasanya dia sudah tidak masuk ke kategori yang kayak misalnya tadi ya orang yang suka gaslighting dan sebagainya gitu loh. Biasanya seperti itu. Temanya sengaja gaslighting karena PGN ya. Iya. Bisa jadi sih. Iya Ada lagi gas-gasnya gitu ya. kan gas gitu, lighting kan dinyalain gas gitu. Ya gas. Nah, jadi apa namanya biasanya mereka tidak menyadari itu yang pertama. Tapi kalaupun misalnya kita pengen tahu nih kita ganggu orang atau enggak ya, sebenarnya kalau kita sudah punya kesadaran itu kan kita sebenarnya bisa saja nanya gitu. Misalnya dengan posisi kita sebagai atasan misalnya gitu, kita nanya atau ke teman-teman kita adakah yang terganggu dengan perilaku kita atau tidak gitu kan itu juga bisa gitu. Oke. Mbak, namanya kita harus beranjak ke sesi selanjutnya karena udah banyak banget yang pengen nanya. Cuma tadi ada yang saya garis bawahi bahwa nggak perlu tunggu gila untuk datang ke psikolog ya. Jadi kalau kalian punya keluhan mental, datang ke Mbak Emel. Endorse bayar saya. Enggak kebayang. Ya, itu harus dihapus loh. Duta kayaknya duta mental health. Duta mental. Oke, ini sebelum masuk ke pertanyaan dari Sobat Pulse dan juga Sobat Tumbuh, saya ada pertanyaan dari pribadi nih. Kayaknya lebih cocok ya buat Mbak Emel. Jadi seperti yang tadi background saya karena motivasinya di awalnya karena dari 49,5 kilo terus naikin berat badan sekarang udah 60 kilo. Nah, motivasi saat ini kayak jadi justru kayak pengen olahraga biar nggak balik kayak dulu lagi nih, takut jadi kurus lagi gitu kan, atau nggak kelihatan lebih seimbang lagi gitu. Nah, hal ini tuh sebetulnya apakah sebuah motivasi atau sebuah ketakutan nih, Mbak Emel? Oke. Sebenarnya motivasi itu kan tidak harus bernada positif ya. Maksudnya tidak harus kemasannya itu "Oh saya ingin sehat," gitu. Kalaupun motivasinya itu background-nya ada misalnya katakanlah dalam tanda kutip ya, traumanya gitu, misalnya takut kurus lagi gitu, takut kena stroke. benar gitu, itu juga tidak apa-apa, itu juga motivasi gitu. Jadi, sebenarnya kita tidak perlu menjadikan sesuatu yang terdengar negatif itu sebagai suatu bahaya, tanda bahaya, itu tidak kayak tadi gitu, materi kita ya, tentang olahraga atau FOMO gitu loh. Kalaupun FOMO ya asal itu disadari dan itu tidak mengganggu orang lain gitu ya, tidak apa-apa juga gitu. Kalau motivasi saya ternyata karena takut sakit, ya nggak apa-apa juga. Kalau motivasi saya karena takut kayak dulu lagi, ya itu juga nggak apa-apa gitu. Seperti itu sih. Oke, terjawab semua pertanyaannya. Jadi nggak apa-apa ya walaupun motivasinya kayak cuman kadang suka ngerasa sih jadi kayak, "Wah kok gue kurus lagi nih?" Gitu loh. Jadi kayak kepikiran gitu loh, Mbak Emel. Aduh, kalau aku Butuh kayak konseling gitu, nggak? Gitu. Iya, Kayaknya Kayaknya saya udah butuh berhasil konseling dapat nih. Aduh. udah berhasil dapat penghasilan nih. Endorse berhasil gitu. Mungkin saya nambahin ya sedikit ya. Ketika outputnya itu buruk, mungkin perlu konsultasi. Oke. Dalam arti gini, kalau misalnya ketakutan itu membuat kita olahraganya jadi berlebih-lebihan gitu. Misalnya olahraganya jadi overtraining, di mana ujung-ujungnya akan merusak badan kita kan. Nah, mungkin itu perlu terapi. Tapi setuju ya, sepanjang itu dilakukan motivasi, ketakutan itu menghasilkan sesuatu yang positif dalam arti tidak berlebihan olahraganya tapi cukup olahraga doang gitu, itu mungkin masih bisa diterima ya. Ya. Setuju? Jadi balance ya, Dok. Iya balance, karena takut terus ya udah olahraga setiap hari 3 jam, 4 jam, 5 jam gitu kan. Ada loh orang yang kayak begitu. Benar. Itu akan menimbulkan masalah Masalah lagi. Oke, baik. Iya Dok, mungkin kalian nyambung ya, yang masalah itu kan jadi sebenarnya kan banyak ya yang malah jadi cedera atau apa gara-gara maksudnya karena banyak masalah larinya jauh dan sebagainya jadi cedera. Yang kedua itu bisa jadi malah jadi masalah ke keluarganya karena dia ninggalin keluarga dan malah nanti ketemu cem-ceman baru gitu kan ya, itu gitu-gitu kan ya malah yang kayak gitu kan. Tekniknya mungkin kalau cedera itu kalau kita menjalankan olahraganya dengan benar itu biasanya jarang yang cedera.
Jadi cek lagi pemanasannya, peregangannya, pendinginannya ada enggak gitu. Dok, Ah, boleh Teknik nanya nggak, Dok? larinya. Satu nambahin, berarti kalau kita nggak pengen cedera, apakah kita perlu Nggak usah olahraga, kan wah, nggak cedera. apakah kita perlu coach misalnya di samping gitu untuk Tergantung kamu ingin olahraga yang versi apa. Kalau cuma sekedar jalan, biasanya kan tidak dibutuhkan teknik yang rumit-rumit Oke. gitu. Tapi kalau seandainya padel misalnya, Hmm, itu kalau kita salah mukul kita bisa keseleo gitu. Jadi dan itu betul kan betul. berat. Karena banyak beberapa olahraga memang teknikal ya, jadi Iya, iya. emang harus Jadi didampingi coach. tergantung orangnya dan tergantung jenis olahraganya. Baik, kita akan mulai masuk ke sesi pertanyaan dari Sobat Pulse dan juga Sobat Tumbuh yang sudah menyampaikan pertanyaannya melalui chat box. Ini yang pertama dari M. Kamalsyah dari Land Operation PHR. Wah, Pertamina Hulu Rokan. Oke, seperti dia. Bagaimana mengatasi rasa malas atau kurang motivasi untuk berolahraga dan olahraga apa yang cocok untuk berat badan yang berlebihan atau obesitas? Ini ditujukan ke Sip. Iya, malas, kurang motivasi. Kembali lagi, kaitkan dengan rasa. Bisa karena rasa. Jadi temukan kenapa why-nya itu ketemu dulu. Nanti how-nya ketemu sendiri gitu loh. Nah, why-nya ini beda-beda tiap orang. Kalau di saya ketakutan kena stroke. Tapi di Sobat Pulse, di Sobat Tumbuh cari harus misalnya nih Pak Mas Bang M. Kamalsyah. Kamal. Cari sendiri apa nih yang sesuatu yang bisa menjadikan motivasi. Pengen kaya misalnya. Olahraga tuh bisa bikin kaya loh. Percaya nggak? Ini buktinya endorse lagi. Oh banget. Nah, itu salah satu. Jadi cari motivasinya sendiri, Iya, benar. kemudian mulai aja Iya. dengan hal yang sederhana aja, yang murah, yang gampang gitu. Mulai aja dulu dengan sendirinya, nanti motivasi itu akan muncul gitu. Terus olahraga untuk menurunkan berat badan untuk obesitas atau overweight itu biasanya kalau kita pengennya olahraga itu berkaitan dengan berat badan agak susah. Saya harus jujur mengatakan lebih mudah kalau mau menurunkan berat badan pengaruhi makannya. Karena gini, kita makan gorengan satu. Gorengan itu kalorinya bisa 100 sampai 150. Belum kalau minyaknya banyak banget. Kita makan kerupuk bisa 100 bisa 200 gitu kan. Kita minum minuman kekinian itu bisa 400 sampai 500 kalori. Nah, berapa jam kita mau bakar kalori itu gitu. Tapi jangan dibalik ya, kata dokter Santi nggak penting olahraga. Bukan. puasa aja. Olahraga itu menyempurnakan, tapi kalau tujuan utamanya untuk berat badan, harus lebih penekanannya itu di pengaturan pola makannya. Olahraga untuk menurunkan berat badan, itu biasanya olahraga yang sifatnya aerobik, kalau mau cepet di awal. Tapi untuk lebih kicknya dapet, mesti ditambah yang anaerobik. Karena anaerobik itu membentuk massa otot. Massa otot yang besar, yang banyak ototnya, itu akan membantu menurunkan makanan yang kita makan nih, gula darahnya ini dipakai untuk si otot itu. Bahkan otot itu tuh diem aja, kita diem nih nggak ngapa-ngapain. Otot itu membakar kalori, tapi lemak tidak. Lemak tuh membakarnya dikit banget, hampir nggak ada gitu. Jadi dengan orang yang punya massa otot besar, dia bisa lebih mudah menurunkan berat badan. Jadi olahraganya dua, ada aerobiknya, ada anaerobiknya. Di samping tadi ya kelenturan sama keseimbangan. Mungkin menjawab untuk Mas Bang Om Kamalsyah di PHR. Ya, ini lanjut. Ini kayaknya cocoknya buat Mbak Emel nih. Salam sehat dan tugas dari Chandra CHY dari PT KPI. Materinya bagus sekali. Izin bertanya, bagaimana cara kita menjaga motivasi olahraga tetap tulus untuk kesehatan jangka panjang, bukan sekedar FOMO atau pencitraan di media sosial. Bagaimana cara kita menjaga agar motivasi olahraga tetap tulus? Nah, sama aja nih pertanyaan yang kedua. Ya, itu pertanyaannya. Motivasi. Iya, biar nggak jadi pencitraan aja nih. Oke. Sebenarnya balik lagi ya, kata dokter Santi tadi, kita temukan why-nya, value-nya apa? Aku olahraga itu karena apa gitu loh. Kalau misalnya tapi namanya manusia gitu ya, motivasinya naik turun gitu. Kadang-kadang juga awalnya itu sangat termotivasi, "Oh aku takut sakit, aku takut ini," gitu. Atau misalnya aku pengen sehat karena aku ingin bertumbuh untuk anak dan istri misalnya gitu ya, seperti itu. Tetapi tiba-tiba
Motivasinya turun karena kesibukan tadi ya dan sebagainya. Menurut saya untuk refresh motivasi itu biasanya itu kadang-kadang tidak usah ditunggu motivasinya dulu baru olahraga gitu loh. Jalanin aja dulu, olahraga dulu 5 menit pertama biasanya itu yang paling susah, dijalanin, dilakuin sebisanya. Kalau tadi kan dibilang ya tidak perlu, langsung misalnya kalaupun tidak bisa 1 jam, setengah jam aja gitu loh. Jadi kita bisa menjaga, apa ya namanya ya, kayak Rutinitas gitu. rutinitasnya iya, konsekuensi, Konsistensi. konsistensi, salah ngomong gue, konsistensinya gitu. Anda Jadi lapar. jadi misalnya kalau misalnya konsistensinya sudah terjaga, kalau tidak olahraga jadi kayak ada yang kurang gitu loh. Oh iya ya, aku kayaknya belum olahraga. Misalnya minggu ini aku ternyata baru sempat olahraga 1 kali gitu. Mungkin abis ini aku bisa 2 kali, 3 kali dan sebagainya gitu. Jadi memang kalau kita bicara motivasi dia akan naik turun ya itu tentu saja akan terjadi gitu. Tetapi ya dilakuin aja seperti itu. Mulai dulu aja Mulai ya. dulu aja. 5 menit pertama biasanya yang paling susah. Iya bener-bener, karena memang kalau misalnya udah mulai dan kayak kelihatan manfaatnya jadi kayak sebuah yang kayak kenikmatan gitu. Oh, seru Iya. juga ya olahraga ya gitu kan. Itu sama kayak dorong mobil. Kalau dorong mobil kan yang susah Iya di yang doang. awalnya, benar-benar. Nah ini mungkin bisa ke Mbak Vina nih. Kalau boleh berbagi pengalaman pribadi, apa momen paling berkesan untuk titik balik Anda dalam menjadikan workout sebagai bagian dari gaya hidup? Momen paling berkesan apa ya? Maksudnya Menang. aduh, enggak sih saya nggak sejago itu. Apa ya, saya sih lebih ke dalam menyadarinya ya, maksudnya kan seperti tadi kayak dokter, maksudnya kita rutinitas gitu, kita jalanin aja ya. Jadi tipsnya nih buat yang banyak pikiran gitu ya, kekhawatiran itu nggak usah dipikirin, pokoknya jalanin dulu yang ada di depan mata gitu. Jadi karena kalau kita lebih banyak pikir tuh makin susah gerak gitu karena takut ini, takut itu gitu. Jadi pokoknya kalau banyak pikiran udah lakuin dulu yang apa yang harus dilakuin di depan mata gitu. Nah, nanti setelah kita rasakan baru tuh berasa. Kalau titik baliknya saya sih paling seneng pas ngelihat anak saya menang gitu kayak wah gitu kayak wow gitu ya maksudnya perjalanan yang sulit ini gitu ya ternyata tuh turns out nggak baik baik nggak hanya untuk saya, tapi juga untuk anak saya dan itu bikin bonding saya sama anak saya bagus dan dia kalau anak sekarang kan suka main game ya. Nah, itu ya, itu jadi solusi juga nih buat parent-parent di luar sana gitu ya, kalau mengalihkan ke olahraga itu mereka jadi lebih fokus gitu ya, nggak cuma kan kalau main game itu anak jadi gimana ya, nggak sabaran lah, itu ngaruh ke mental mereka juga gitu ya. Jadi kalau mereka olahraga, insya Allah mental mereka lebih bagus, lebih sportif gitu ya. Itu yang bikin titik balik saya, wah ini kayaknya hal yang benar untuk saya jalankan gitu. Iya bener banget. Ini semenjak Mbak Vina jadi hobi olahraga, anak juga ikutan ke bawah ya. Iya. Suka olahraga juga. Amin. Jadi positifnya kayak nyamber gitu loh. Ya kan? Ya kadang kalau orang tua cuman bilang jangan main handphone mulu gitu, Iya. tapi tidak memberikan pilihan yang lain Iya, gitu. Kalau gua nggak main handphone, gua ngapain gitu Nah. kan. Nah, dengan olahraga jadi dapet tuh semua manfaatnya karena olahraga buat anak-anak juga bagus, membantu hormon tumbuh kembangnya, mengendalikan nafsu makannya, yang susah makan jadi mau makan, yang makannya berlebihan jadi terkendali gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan dari Rizkor PT KPI. Semangat pagi dok, semangat pagi ya. Izin bertanya, saya umur 20 tahun plus 17, 37 tahun. Ada kecenderungan HNP ringan, saya hobi lari, gym, renang, rutin saya lakukan, keren banget nih Mas Rizkor. Dan salah satu sarana healing saya itu olahraga. Bagaimana olahraga ini tidak berdampak buruk pada pinggang saya dok? Batasan-batasan apa yang perlu saya patuhi agar olahraga ini berdampak baik untuk kesehatan dan pinggang saya khususnya. Balik lagi pinggang lagi nih, Mas Rizkor ya. Terima kasih Mas Rizkor. Selamat pagi. Kan umurnya untuk tahu umur dia saya dites matematika dulu. Untung matematikanya lulus 37 gitu ya. 40 kurang 3 berarti dia. Terus untuk olahraga kan lari, gym, renang. Kalau untuk renang sebetulnya merupakan pilihan olahraga yang paling bagus
untuk keluhan-keluhan HNP. Mau ringan, mau sedang, mau parah, biasanya itu dokter pasti nganjurinnya olahraganya berenang. Kenapa? Karena di dalam air berat badan kita tuh dibantu oleh air, jadi nggak berat banget gitu. Terus untuk lari harusnya tergantung, ini untuk lari saya nggak bisa jawab karena harus tahu dulu berat badannya Mas Rizkor ini berapa. Untuk orang yang overweight sampai obesitas tidak dianjurkan untuk lari karena benturan bobot bagian atas akan bisa memperparah HNP-nya. Terus kalau untuk gym, nah ini sebaiknya tidak. Karena gym itu akan menyebabkan tekanan yang ujung-ujungnya bisa memperparah si HNP-nya. Kalau memang tetap suka nge-gym, misal nge-gym kan kaitannya dengan angkat berat gitu ya. Nah, kalau memang mau butuh bantuan PT-nya. Jadi harus ada trainer untuk cara mengangkatnya, mungkin butuh peralatan untuk membantu mengamankan si HNP-nya ini. Biasanya kalau HNP kan antara pinggang ke bawah gitu ya, supaya tidak terjadi gencatan yang semakin parah, tekanan yang semakin parah, nanti ujung-ujungnya HNP-nya ringan malah jadi sedang sampai parah gitu. Jadi mungkin paling bagusnya renang. Terus kalau bisa harus punya berat badan yang kayak Mas Mufi. Nggak boleh besar, karena tanpa olahraga pun, nggak ada kaitannya dengan olahraga pun, kalau badannya berat, maka tekanan di tulang belakang itu akan berat sehingga si HNP-nya susah hilang gejalanya gitu. Mudah-mudahan menjawab untuk Mas Rizkor di KPI. Berarti Mas Rizkor harus lebih detail lagi nih. Buat pertanyaan tadi kan ditanya tuh berat badannya berapa. Oh, bisa langsung kontak nih Dokter Santi. Berat badannya 300 dikurang 200 bisa DM kan, Dok? setengah. DM boleh di IG saya di kenapa_ya_dok. Nanti saya jawab secara pribadi. Oke, ini lanjut lagi. Ini bisa dari semua, bisa jawab juga sih. Sekarang kan banyak banget tempat olahraga buka 24 jam dari Supermax. Apakah aman dari segi kesehatan jika kita berolahraga larut malam karena seharian sudah beraktivitas kerja? Saya ya enak aja. Tapi mungkin dari psikologi gitu kan baru lempar sini gitu. Dengan otomatis dia olahraga malam pasti juga ada pengaruhnya nggak? Kalau dari olahraga malam itu kalau memang tidak ada yang dikorbankan, misalnya dia tidurnya udah cukup dan sebagainya, sebenarnya ya nggak, kalau menurut saya sih tidak masalah gitu loh. Tapi kan kita tidak tahu dari sisi fisik ya. Dalam arti mungkin bisa jadi malah ada apa ya namanya ya, jam biologis manusia yang ternyata terpengaruh sama itu gitu loh. Seperti itu. Jadi makanya tadi langsung jawab. Ini pertanyaan dari Supermax nih sangat namanya Supermax. Iya, saya tadi agak susah spellingnya, makanya saya nggak catat nih, baru catat Supermax. Terima kasih pertanyaannya nih, luar biasa ya, mau olahraga. Olahraga salah satunya kembali lagi preferensi kita dan sesuai dengan jadwal kita gitu. Jadi jadwal kita kalau sesuai, karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang sekarang itu kerjanya terbalik gitu. Jadi orang-orang tidur dia kerja, orang-orang kerja dia tidur gitu. Jadi ketika itu terbalik, ya monggo-monggo aja olahraga di malam hari. Harus diperhatikan bahwa olahraga yang terlalu mendekati jam tidur itu untuk nggak semua ya, untuk beberapa orang bisa mengganggu tidurnya. Karena ketika kita olahraga itu muncul hormon yang namanya endorfin, muncul hormon yang namanya dopamin gitu. Nah, endorfin itu adalah hormon kebahagiaan, hormon semangat, kayak morfin. Cuma kalau morfin kan konotasinya jelek gitu kan. Kalau endorfin itu adalah morfin yang dibuat dari dalam tubuh kita yang efeknya sama kayak morfin gitu, bikin kita happy, bikin kita semangat gitu, energi gitu. Bikin kecanduan. Iya, endorfin itulah yang membuat orang yang suka biasa olahraga, kalau nggak olahraga kayak aduh kayak badannya nggak enak gitu, moodnya kayaknya aduh gimana gitu. Nah itu si endorfin itu yang menyebabkan ketagihan dalam tanda kutip. Nah kalau endorfin itu menyebabkan orangnya itu begitu bersemangat, energik, terus dia rasa susah tidur, maka sebaiknya olahraganya itu digeser lebih jauh dari waktu tidurnya, atau waktu tidurnya digeser lebih jauh, lebih malam gitu. Tapi kan ntar jadi susah ya. Sepanjang tadi yang Mbak Emel bilang
tidak mengorbankan waktu tidur, tidak mengorbankan pekerjaan atau tanggung jawabmu secara sosial, secara di kantor gitu, finansial. Sepanjang semuanya itu oke dan tidak mengganggu jadwal tidur, oke aja. Itu termasuk olahraga yang malam sama pagi, mana yang bagus, mana yang jelek gitu. Dua-duanya sepanjang lakukan dan sesuai dengan jadwalmu dan tidak mengorbankan apa-apa gitu. Iya, Mungkin betul. jawabannya itu. Tapi memang sekarang lagi rame juga kan kayak padel, orang-orang tuh main padel sampai jam 12 malam gitu loh. Bahkan ada yang kayak lewat dari jam 12 malam ada yang masih buka gitu dan masih ada yang main gitu loh. Karena saking mungkin mereka nggak dapat. Hati-hati loh, nanti sepatunya hilang sebelah. Tapi kalau misalkan kayak gitu 12 tuh, malam. misalkan kayak mereka olahraganya lewat dari jam 10 malam gitu, jam 11 malam masih olahraga gitu kan. Itu Balik lagi, ada gangguan nggak di tidurnya gitu. Jam biologisnya ya, Dok. Jam biologisnya. Ternyata Karena dia jet lag misalnya. iya, kembali lagi dia menimbulkan keluhan nggak? Keluhan itu nggak cuma di badannya aja, tapi juga keluhan dari keluarganya. Kalau misalnya tadi Mbak Vina bilang, aduh, ntar saya ninggalin anak saya gitu. Dengan kamu olahraga terus kamu mengabaikan anakmu, berarti kan kamu mengorbankan anak gitu. Jadi banyak yang perlu dipertimbangkan. Nggak sekedar ya boleh, nggak gitu. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Abed, tapi Supermax terjawab ya. Boleh asal tidak mengorbankan sesuatu. Nah, ini dari Abed PT RDP Zona 8. Izin bertanya, manakah yang lebih baik dilakukan antara olahraga aerobik atau weight training? Adakah kelompok usia tertentu, contoh misalkan yang lebih dari 40 tahun atau 50 tahun ke atas gitu kan. Apakah ada olahraga tertentu yang bisa jadi prioritas nih saat stres atau banyak pikiran? Oh, ini nyambung juga ya. Ada nggak sih olahraga yang bisa ada olahraga tertentu nggak sih yang bisa buat nurunin stres gitu? Terus olahraga teratur untuk menurunkan berat badan, apa yang disarankan? Banyak banget ya, Mas Iya nih. Abed ini pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa. Mas Kita akan Abed jawab nggak mau pasti. rugi, beli satu dapat 1, 2, 3, 4 gitu kan. Iya. 4. Yang pertama olahraga itu aerobik atau weight training itu anaerobik ya. Anaerobik itu bisa dengan berat badan kita atau dengan bantuan alat. Nah, weight training itu termasuk bagian dari anaerobik. Seperti tadi di slide nomor berapa itu, nggak bisa kita cuman aerobik aja, anaerobik aja. Dalam olahraga kita perlu memenuhi 4 komponen, aerobik, anaerobik, kelenturan, dan keseimbangan. Nah, untuk yang berumur, yang 40 tahun atau 50 tahun, mana yang lebih banyak gitu. Kembali lagi, kenali dirimu, kebutuhanmu gitu. Karena setiap orang punya tabungan otot yang berbeda, setiap orang punya permasalahan jeroan yang beda. Ada yang dia diabetes, dia darah tinggi, dia ada saraf kejepit gitu. Sesuaikan dengan dirimu sendiri. Saya nggak bisa menjawab karena kalau harus dilakukan, iya, dua-duanya harus dilakukan. Aerobik plus weight training harus dilakukan. Semakin bertambah umur, komposisi weight training harus lebih ditekankan. Karena dengan kita mengangkat beban kehidupan, dengan kita mengangkat beban berat atau beban badan kita sendiri, itu kita membentuk massa otot. Ada penyakit yang namanya sarkopenia, di mana massa otot, kekuatan otot, jumlah otot semakin mengecil, sehingga ketika orang udah sepuh, ngedeprok di lantai, mau bangun aja susah. Duduk di bangku, mau bangun aja susah. Karena dia ototnya begitu sedikitnya sehingga tidak mampu mengangkat beban badannya sendiri. Nah, untuk mencegah itu, maka weight training perlu dilakukan. Terus olahraga yang terbaik untuk stres, olahraga yang dilakukan. Semua olahraga itu baik, asal jangan di atas kertas gitu, yang dilakukan. Tapi kalau yang mungkin bisa membantu pemulihan stres, mohon dikoreksi ya Mbak Emel, olahraga yang pertama kamu sukai, kedua konsisten, ketiga outdoor. Karena ketika kita berada di alam terbuka, menikmati matahari, sinar matahari kan enak tuh, anget, seger gitu kan. Kena hembusan angin, cium bau-bau rumput gitu kan, atau di pantai. Saya suka lari di pantai. Saya kalau lihat pantai nggak bisa nggak lari, rasanya gatel gitu, pengen lari gitu. Nah, rasa itu, hembusan angin, bau segala macam itu bisa membantu mengurangi kadar stres
secara psikologi yang semua keluhan-keluhan yang dirasakan gitu. Terus untuk berat badan, sekali lagi saya katakan bahwa olahraga itu baik, sehat gitu. Tapi kalau tujuannya untuk menurunkan berat badan itu agak susah. Karena tadi ya, kita mau makan, mau minum, kalau misalnya tinggi kalori mau dibakar dengan olahraga yang sangat lama. Sehingga itu bukan trik, bukan tips yang bagus untuk menurunkan berat badan dengan olahraga. Bahwa olahraga harus dilakukan dalam proses penurunan berat badan, iya. Tapi penekanannya lebih baik dengan pengaturan pola makan, di mana olahraga sifatnya menyempurnakan gitu. Mudah-mudahan menjawab untuk Mas Ebet RDP Regio 8. Betul banget ya. Ini nyambung sih dok. Jadi memang saya kan kebetulan suka lari ya, dan salah satu lari yang saya suka adalah trail run. Lari dari kenyataan. Ya, harus hadapi semua itu. Oh ya, Harus dihadapi. Jadi memang trail run tuh bener-bener beda ya. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah cobain trail run, teman-teman harus cobain. Tapi ingat, balik lagi sesuai dengan kemampuan, Betul. jeroanmu dan Betul. kemampuanmu. Betul. Karena Dia dapat endorse. Kita enggak, soalnya. kali ini enggak. Oh, Kan enggak. Jujur memang waktu itu pertama kali ikutan itu ada di satu event di Gunung Salak, lari di Gunung Salak. Dan itu vibes-nya beda daripada mungkin lari road, karena suasananya tuh ngeliat pepohonan gitu kan. Iya. Terus udaranya dingin gitu. Jadi nggak gampang stres, olahraganya bener-bener nikmatin gitu. Dan biasanya memang kalau teman-teman yang tahu trail run itu memang dia punya waktu kayak nggak dibatasin dan lumayan panjang daripada road run gitu kan. Jadi lebih happy aja gitu. Jadi harus wajib cobain tuh Iya. trail run. Kalau saya mau kasih rekomendasi, harus cobain trail run di Merbabu. Itu keren. Kalau saya ke Gunung Sahari. Lari di Gunung Sahari. Oke, ini ada pertanyaan menarik sih sebetulnya, dok. Tapi lucu juga ya. Ini buat Mbak Emel kayaknya. Istri saya curiga mulu dengan aktivitas olahraga saya. Ada kekhawatiran saya nyaman dengan teman-teman lawan jenis yang ada di komunitas tersebut. Tapi saya suruh ikut juga nggak mau. Gimana nih cara memberi pengertiannya? Sebenarnya Jadi itu banyak kasus. Iya, Banyak jadi memang kalau istri ya atau orang yang di rumah, ini saya nggak curhat ya, nanti dibilang yang jawab psikolog perempuan gitu kan, sudahlah ini saya nggak. Tapi memang kalau misalnya pasangan punya sesuatu yang dia lebih sukain gitu ya daripada beraktivitas di rumah, misalnya dengan istri, dengan anak atau misalnya dengan suami gitu, kadang-kadang memang menimbulkan kecemburuan. Nah, yang perlu dilakukan itu bukan langsung kamu tuh harusnya ngerti, itu bukan seperti itu sebenarnya ya, tetapi mengerti dulu kenapa dia seperti itu gitu. Jadi misalnya pun kalau dia tidak mau ikut ya itu memang sesuatu yang wajar karena mungkin dia tidak nyaman sama teman-teman suaminya gitu yang dia tidak kenal gitu. Nah, mungkin tidak perlu langsung dipaksakan gitu ya, tapi misalnya diajak pelan-pelan seperti itu, dikenalin sedikit-sedikit gitu. Jadi sehingga keterbukaan itu tetap ada. Tapi kalau memang masih ada cemburunya, gimana ya gitu ya, ya itu memang ya namanya istri ya, kalau nggak cemburu ya bukan istrinya gitu, mungkin istri orang gitu ya. Jadi ya mungkin seperti itu gitu. Tapi memang kalau posisinya istrinya marah dan cemburu memberi dia pengertian gimana ya, sebisanya saja gitu. Tetapi Atau ya mungkin mula-mula diajak tapi dia nggak olahraga, cuman nonton aja, tapi Iya. nanti udahannya kuliner sama teman-temannya bareng gitu. Tapi Sekalian biasanya tuh ngomong, bapak-bapak gitu. suka ada quotes gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. itu bapak-bapak yang cari masalah itu. Itu bapak-bapak yang biasa tidur di luar. Mau geser ke tengah kayaknya, nggak yang sehat yang sebelah kiri. Ke tengah, ke kanan dikit lagi gitu. Nggak Oke, apa-apa, terbuka kok kliniknya. oke, hubungi Mbak Emel, bayar fee endorse. Oke, ini bisa jadi pertanyaan terakhir. Sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang masuk, tapi nampaknya waktu kita hampir habis. Jadi saya akan bacakan pertanyaan terakhir dari Yudi PHM.
Saya suka Growth Talk siang ini. Materinya sangat bagus buat di-sharing. Wah, terima kasih. Kasih. Izin bertanya, kadang-kadang saya merasa terlalu memaksakan diri ketika berolahraga, terutama ketika berolahraga yang sifatnya berkompetisi. Padahal awalnya saya cuma buat mencari keringat, akan tetapi kadang-kadang saya terpicu karena suatu hal seperti diremehkan, dibilang cupu, atau nggak jago main, sehingga saya sering melebihi batas dalam berolahraga karena tuntutan ego saya, yang berakibat saya menyesali perbuatan saya, cedera atau ribut dengan teman. Wah, jangan ribut ya Mas ya. Menurut Ibu, apa yang harus saya lakukan jika hal-hal seperti itu terjadi ketika saya berolahraga dengan teman-teman saya? Terima kasih. Oke. Sebenarnya nih Kak, Jadi kalau temen. kalau mau dibahas jawab panjang, jadi memang jawaban Dokter Santi itu paling baik ya, ganti Kayaknya Mas teman Yudi gitu ya. tuh kalau yang di basket atau di sepak bola tuh yang suka, oh, Betul. apa loh, ada Tapi tuh biasanya. tapi memang, ketika sudah menyadari bahwa sudah memaksakan diri, itu kan sebenarnya warning ya. Ketika itu warning dan kemudian, merasa kayaknya kalau aku terusin bakal cedera dan sebagainya, mungkin perlu belajar untuk mundur dulu gitu loh. Belajar mundur dulu, jadi jangan langsung bereaksi terhadap apa yang, dikatakan orang misalnya, yang dilakukan orang. Jadi ketika kita tidak langsung bereaksi kan, kita belajar untuk apa ya, eee menenangkan diri, membuat diri kita lebih tenang, lebih stabil, seperti itu. Jadi, ya itu sih kalau memang apa yang perlu dilakukan selain ganti teman ya tadi, shortcut yang paling gampang itu sebenarnya ganti ganti olahraganya gitu ya. Tetapi kalau memang tetap dengan berbagai pertimbangan saya tetap ingin karena kan saya suka banget nih ternyata main basket, saya suka banget nih main sepak bola gitu ya. Nah, tapi saya kadang-kadang nggak bisa ngontrol diri gitu. Nah, jadi ketika memang itu yang terjadi, mungkin tidak reaktif gitu, jadi mundur dulu, oke, ini gue kayaknya kesel banget nih sama nih orang, tapi ya udahlah, step back gitu ya, kontrol Tonjok. diri. Jangan. Jangan dong, gitu, nanti panjang urusannya gitu ya. Jadi ya itu, lalu kemudian, tidak langsung merespon atau bertindak reaktif terhadap apa yang disampaikan orang-orang. Karena ya itu tadi, kalau main game ya mungkin Mbak Vina, pengalamannya di lapangan itu kan kadang-kadang ada beberapa orang yang merasa tidak seru kalau nggak saling ngejek misalnya gitu, dan kita nggak bisa kontrol orang lain gitu, yang bisa kita kontrol kan diri kita sendiri, seperti itu. Terus saya Oke. nambahin mungkin Mas Yudi perlu mental check juga kali ya. Dia ada enggak, kadang-kadang kita kan nggak tahu bahwa kita emosian, marah gitu, jadi pemarah, jadi nafsuan. Mungkin sebetulnya ada sesuatu yang kita pendam, apalagi kalau laki kan cenderung laki itu tidak ada air mata. Apa laki-laki itu tidak menangis tapi berbuat ya. Betul nggak sih? Kan Laki-laki banyak tuh tidak kalau di truk, bercerita. oh ya laki-laki tidak bercerita tapi selingkuh. Eh, Oh, jangan. jangan. Jadi mungkin mental check up, terus pesan dari saya ditempel di jidat gitu, di jidat, diingat-ingat bahwa tidak semua cedera yang kamu alami bisa dikembalikan seperti semula. Tidak semua bisa diandu. Ada beberapa kelainan yang ketika itu sudah terjadi, maka itu badan kita, anggota tubuh kita tuh nggak bisa kembali lagi sempurna seperti sebelumnya. Beda kalau misalnya cuma batuk pilek gitu, ya udah minum aja paracetamol, minum obat batuk gitu kan, terus sembuh sempurna. Tapi nggak semua. Nah, ketika itu terjadi, maka penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di depan pendaftaran. Jadi mungkin itu tambahan sedikit dari saya buat nambahin Mbak Terjawab ya Mas Yudi. Tapi memang kalau olahraga memang kadang ada muncul kayak jiwa kompetisinya kayak saya Ya. lagi main badminton nih, kayak kalah mulu dari dia, pengen sekali-kali menang gitu kan. Oh. Kayak lebih jadi nggak tahu nafsu gitu kan. Kalau bisa pengen gue cemes kepala dia. Enggak ya, jangan. Oke, nampaknya Sobat Pulse dan juga Sobat Tumbuh, ini pertanyaan kita stop dulu karena memang waktunya sudah tidak cukup. Tapi kalau mungkin teman-teman masih punya pertanyaan, nanti bolehlah kita DM ke Mbak Emel atau ke Dokter Santi atau ke Mbak Vina, ke saya juga boleh. Oke. Tapi sebelum saya menutup acara ini, saya ingin menginformasikan kepada Sobat Pulse dan juga Sobat Tumbuh untuk mengisi absen sebagai realisasi learning hours pada link yang ada di chat box. Sekaligus jangan lupa follow akun Instagram Pertamina Corporate University atau di @pertamina.corpu. Kemudian Instagramnya Growth Corner di @growthcorner.pgn.
Instagram saya juga boleh @movieyoga. Dokter Mbak Emel ada Instagram? Ada, nanti Ada saya ya? follow. Tapi Dia fallback loh. Iya. kalau Mbak Emel ada Instagram? Emeldah.mel. Nah tuh, Dokter Santi boleh Kenapa _ya_dok? Kenapa _ya_dok? Iya, agak unik. Unik Iya, ya. Dok, gitu ya. Emang Kenapa disuruh ya, buat Dok? nanya Kenapa itu. ya? Iya, biar nanya gitu. Biar Kenapa nanya. ya, Dok? Nggak apa-apa. Kalau Mbak Vina? Ada @al_vinam pakai V ya. Oke. Jangan lupa di-follow tuh. Siapa tahu kalian bakal dapat sesuatu yang menarik dari feed dari orang-orang yang Ya, luar mau biasa curhat ini. juga boleh. Boleh ya. Dengan sehat ya pengalaman. Kan juga boleh. Oke. Endorse juga. Kenalan boleh, saya juga. Salam kenal, baik. Open Oke. ini. Tapi nampaknya kita udah dapat pemenang yang beruntung nih buat para penanya yang tadi sudah aktif banget Nomor buat 1 Emel. ya. Nomor 1 Movie enggak. Oke. Penanya terbaik yang beruntung pastinya. Yang pertama ada Chandra CHY. Wow, Mas Chandra. Selamat. Kemudian ada Mas Yudi dari PHM dan yang ketiga ada Mas Abed SP dari PT RDP Zona 8. Wah, kita ucapkan selamat untuk para pemenang. Dan untuk para pemenang boleh nanti kontak Instagramnya Growth Corner di @growthcorner.pgn. Nanti boleh DM karena nanti ada mbak-mbak yang bales. Mbak-mbaknya cantik, seriusan. Tinggal nggak? Oke, ini nggak kerasa banget sih karena seru ya hari ini materinya Sobat Pulse dan juga Sobat Tumbuh. Kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber yang luar biasa, Dokter Santi, Mbak Emel, Mbak Vina. Saya juga terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dan aktif. Dan pastinya semangat banget nih dari awal sampai akhir acara. Memang olahraga bukan tentang siapa yang paling kuat, bener kan? Tapi tentang siapa yang paling konsisten mencintai dirinya sendiri. Karena menurut saya, konsisten itu lebih dari kesempurnaan. Wow. Jadi apapun alasannya, kita berolahraga, nggak apa-apa alasannya apa aja. Entah untuk sehat, atau entah healing, atau mau cuman ikut-ikutan tren, nggak apa-apa banget. Karena yang penting melakukannya dengan bahagia. Karena kalau kita bahagia, apapun yang keluar dari diri kita, semua jadi sesuatu yang positif, ya nggak? Oke. Betul. Oke, tanpa membandingkan diri sendiri pastinya ya, Dok ya. Oke, nampaknya saya Movie Yoga Pratama pamit undur diri. Terima kasih untuk Sobat Pulse dan juga Sobat Tumbuh. Sampai jumpa di Growth Talks berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua, terima kasih. Terima kasih.